sekarang banyak sekali gereja yang ingin menjadi gereja yang memuridkan, betul nggak? Jadi IDMC menjadi sangat laris, banyak gereja, bahkan ada gereja yang mengubah namanya menjadi Disciple Making Church. Jadi singkatannya apa saya lupa, sampai mengubah namanya. Banyak gereja yang menggunakan beberapa momen terakhir ini, tahun ini adalah tahun pemuritan, begitu ya. Ada banyak yang seperti itu. Tetapi apakah betul pemuritan menjadi visi yang dimiliki oleh para pemimpin gereja? Itu hal, karena banyak sekali gereja. Untuk kriteria pertama ini ya, saudara-saudara. Banyak sekali gereja yang melakukan pemuritan hanya karena sebagai dipikirkan ini adalah satu sarana untuk menambal ember yang bocor. Saya pernah satu kesempatan pelayanan di satu gereja, dan majelisnya waktu itu datang kepada saya. Dia wakil ketua majelis ya. Dia bilang bahwa saya tinggal menunggu selesainya masa jabatan saya di kemajelisan ini. Sesudah selesai masa jabatan, apa yang akan dia lakukan? Dia akan pindah ke gereja lain. Dan dia bukan orang yang pertama yang pindah ke gereja lain, ada beberapa orang yang pindah ke gereja lain juga, karena merasa lapar dan haus secara rohani, tetapi tidak ada pemenuhannya di situ. Dan akhirnya dia mencari makan di tempat lain. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi kayak begini, orang terbiasa eksplor di tempat lain seperti apa ya. Kalau sebelumnya kurang eksplor, sekarang eksplornya makin banyak dan melihat apa yang baik yang dikerjakan di tempat-tempat lain. Dan banyak orang mulai considering untuk kayaknya saya lebih bertumbuh di sana. Nah, beberapa gereja menyadari hal ini, kemudian melihat bahwa oh iya, kita kurang pembinaan, kurang pemuritan. Mari kita jalankan ini supaya menambal orang-orang yang bocor. Dan biasanya yang bocor ini orang-orang yang punya potensi malahan. Nah, kemudian kita berusaha melakukan pemuritan sebagai penambal yang bocor. Pemuritan dilaksanakan, tetapi kalau motivasinya seperti ini biasanya nggak tahan lama. Karena bukan pemuritan yang esensial yang dilakukan, akhirnya melakukan banyak kompromi terhadap pemuritan yang dijalankan. Akhirnya yang ada adalah program pembinaan saja, dan ini tetap tidak kuasa menahan yang bocor. Akibatnya gereja itu memutuskan, aduh, pemuritan doesn't work. Orang yang keluar tetap keluar saja, maka kita ganti strategi lain yang mungkin lebih works. Nah, ini banyak gereja melakukan pemuritan karena alasan-alasan pragmatis, bukan alasan-alasan yang biblika. Ini namanya tidak memiliki kejelasan dan tidak memiliki ownership. Beberapa gereja yang lain melakukan pemuritan ini sebagai percobaan. Wah, dia mendengar gereja yang satu bertumbuh, gereja yang lain bertumbuh karena pemuritan dan sebagainya. Wah, jangan-jangan ini juga resep yang manjur buat gereja kita yang stuck selama bertahun-tahun. Mari kita coba melakukan pemuritan. Namanya percobaan, bisa gagal, bisa berhasil. Setelah dicoba sekian lama, ngirim orang ke IDMC, ngirim orang ke Solo, ke belajar ke gereja keluarga Allah, ngirim orang ke Street Plaza, orang kemana-mana, belajar, kemudian coba diterapkan. Kita coba deh. Dikasih fasilitas, kasih waktu dan sebagainya, dicoba dijalankan, nggak berhasil. Kemudian akhirnya diputuskan, iya memang dari dulu gereja kita memang tidak ada pemuritan yang kayak begitu sih. Kita aja salah coba-coba sesuatu yang tidak berasal dari tradisi gereja kita, makanya nggak jalan. Oke, kalau begitu mari kita coba yang lain lagi. Percobaan pemuritan sudah selesai dan keputusannya ini tidak cocok. Kemudian kita meninggalkan pemuritan. Saya pernah ngobrol dengan seorang pendeta itu bilang bahwa kita akan spend waktu, resources untuk mencoba pemuritan. Kalau ini nggak jalan, maka mungkin kita nggak perlu pemuritan. Kita perlu coba yang lain lagi. Pemikiran yang pragmatis, melakukan pemuritan bukan karena itu adalah mandat biblikal, tetapi karena mencari what works, apa yang mungkin jalan untuk pertumbuhan gereja. Tidak ada pembicaraan tentang bagaimana orang bertumbuh, tetapi bagaimana gereja bertumbuh. Memanfaatkan pemuritan sebagai sarana pertumbuhan gereja, bukan memikirkan menghasilkan orang-orang yang serupa dengan Kristus. Beberapa gereja yang lain melakukan pemuritan sebagai tren. Ini kita ingin supaya kita nggak missing out. Apa yang sedang ramai, sedang dibicarakan banyak orang, masa kita nggak ikut terlibat dalam yang kayak begituan. Sehingga ketika pemuritan menjadi tren, maka kita perlu ada riding the trends. Kemudian banyak hal, tadinya persekutuan kita sebut sebagai inilah pemuritan kita. Ada yang ini kita lakukan pemuritan kita. Beberapa gereja trennya ini didrive oleh sinode. Sinodenya pengen supaya gereja-gereja di bawahnya itu menjadi gereja yang memuridkan.
Kemudian sinode meminta laporan supaya ada accountability. Berapa kelompok yang sudah jalan dan seterusnya. Nah, demi menghasilkan laporan, beberapa rohaniwan yang di dalam gereja mikir, aduh ini ribet banget sih, tapi kalau diminta sinode ya kita deliver apa yang diminta. Kemudian diubahlah persiapan guru sekolah minggu. Kita anggap, wah ini satu kelompok kecil. Kemudian ada anak-anak remaja yang kadang-kadang ngumpul dalam kelompok kecil, kadang-kadang enggak. Ya udah, kita laporkan itu sebagai kelompok kecil. Kemudian kita, wah, rupanya kita udah banyak kelompok kecil ya. Rapat kita masukkan kelompok kecil, paduan suara kita jadikan kelompok kecil dan sebagainya. Dan kita punya laporan yang indah kepada sinode bahwa kita sedang mengikuti tren itu. Nah, tren ini lama-lama sinode juga temanya bukan cuma pemuritan, akan ada tema yang lain. Kemudian tema di sekitar kita mungkin juga sudah tidak lagi banyak membicarakan pemuritan. Misalnya kalau sekarang IDMC diadakan, apakah masih bisa menampung 4.000, 5.000 orang seperti yang dulu? Mungkin tidak. Tren suatu saat akan berubah. Ketika tren berubah, apakah kita masih mau melakukan pemuritan atau mencari sesuatu yang lebih baru lagi? Ketika kita melakukan pemuritan karena alasan-alasan yang pragmatis, bukan alasan-alasan yang sebagai biblical imperatif, maka cepat atau lambat kita akan meninggalkan pemuritan. Karena pemuritan membutuhkan banyak hal lebih daripada sekedar niat, tetapi butuh konsistensi jangka panjang, butuh alokasi resources dalam waktu yang terbatas. Kita perlu membagi, mendistribusikan kegerakan ini dalam orang-orang yang ada. Saudara-saudara sekalian, kelas ini bukan kelas tentang biblical foundation. Teman-teman sudah bisa belajar di Pak Jeffrey mengenai hal itu. Kalau teman-teman mau belajar dari beberapa pembinaan online yang dilakukan, saya ada rekamannya dari pemuritan dalam metanarasi Alkitab. Itu berbicara pemuritan dari penciptaan sampai pemulihan, sampai penggenapan. Kemudian secara khusus visi pemuritan ini kita akan eksposisi dari Matius 28. Jadi yang satu bird eye view, yang satu lebih ke fokus. Teman-teman bisa lihat di dalam link yang saya bagikan ini. Oke, kita kembali ke pemikiran awal tadi ya. Jadi perlu ada kejelasan dan kepemilikan visi. Katakanlah ini sudah solve. Seluruh leadership team di gereja ingin supaya kita sungguh-sungguh menghasilkan murid sebagaimana yang Alkitab maksudkan. Bahwa gereja ada salah satu agenda besarnya adalah menghasilkan orang-orang yang pra-Kristen, orang-orang petobat baru menjadi fully committed followers of Jesus Christ, menjadi missional disciples, bukan sekedar konsumen setia dari pembinaan-pembinaan rohani. Ini buy-in, seluruh leadership team mau melakukannya. Maka, tetapi apakah itu menjadikan gereja itu menjadi disciple making church? Edmund Chen mengatakan ada yang kedua, apakah ada sarana strategis yang dilakukan, yang dijalankan untuk menjalankan visi itu. Punya visi yang jelas dan visi yang dimiliki is a one thing and it is a big thing. Tetapi kita bisa frustrasi dengan itu kalau kita tidak punya sarana strategis yang at place. Jadi ada seorang guru manajemen namanya Tom Peters. Teman-teman yang punya latar belakang ekonomi manajemen pasti pernah ketemu dengan orang ini. Dia sangat resourceful dalam manajemen. Dia mengatakan begini, every quality initiative, ini bicara tentang perusahaan, fails because of one of two reasons. Reason yang pertama, they have passion without system. Alasan failure yang kedua, they have system without passion. Quality initiative di perusahaan itu macam-macam ya. Ada total quality management, TQM. Ada Six Sigma, ada macam-macam yang lain-lain. Nah, usaha untuk secara re-engineering the corporations untuk menghasilkan kualitas itu seringkali gagal di tengah jalan. Gagalnya kenapa? Karena top leaders punya visi, tetapi nggak punya sistem. Punya passion without system. Sistemnya nggak mendukung ke sana. Atau sistemnya rapi, semuanya ada, tetapi nggak punya passion. Jadi karena itu, saya pikir hal yang sama bisa diterapkan dalam konteks aplikasi pemuritan dalam gereja. Punya passion without system itu juga akan frustrasi nantinya. Punya sistem without passion juga akhirnya nanti akan jadi end up menjadi program rutinitas yang dijalankan. Cuma sekarang programnya namanya program pemuritan. Kita perlu ada sarana strategis untuk menghasilkan kedewasaan rohani. Josh Barna di dalam buku
menumbuhkan murid-murid sejati. Ini hasil penelitian di cukup banyak gereja di Amerika. Dia salah satu kesimpulan yang insightful, dia bilang begini, pemuritan tidak terjadi semata-mata karena gereja ada. Murid-murid Kristus dihasilkan jika ada usaha-usaha yang intensional dan strategis untuk menolong orang bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Jadi adanya satu gereja tidak otomatis pemuritan akan terjadi di gereja itu. Adanya persekutuan tidak otomatis pemuritan terjadi. Bahkan kalau saya mau tambahkan, adanya small group, adanya kelompok kecil, namanya bisa macam-macam, bisa cell group, bisa care group, whatever. Adanya kelompok kecil, tidak otomatis pemuritan sedang terjadi dalam kelompok kecil itu. Jadi ada kelompok kecil yang sekedar kelompok kecil, ada kelompok kecil yang pemuritan. Nah, kita nanti akan membicarakan lebih dalam tentang apa yang membedakannya. Tetapi ini satu kesimpulan yang baik dari Josh Barna. Perlu ada usaha yang intentional dan strategis untuk menolong orang bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Ini punya visi, punya sarana strategis, dan setelah itu diterapkan, yang namanya pemuritan itu sesuatu yang sangat fungsi dari relasi-relasi yang ada. Fungsi orang-orang dalam kota besar dan kota kecil akan berbeda. Di berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang sosial akan berbeda. Sehingga satu strategi yang kita pikirkan untuk strategi church-wide yang diterapkan untuk semua kelompok kalangan dalam gereja, mungkin akan berhasil untuk kelompok orang tertentu, mungkin akan sangat susah diikuti oleh kelompok orang yang lain. Biasanya dalam dua front, dalam hal materi, dalam hal metode. Materinya cocok sekali untuk orang tertentu dan tidak cocok untuk orang lain. Yang kedua, metodenya cocok sekali untuk orang tertentu dan kurang cocok untuk orang lain. Dan itu alasan kenapa banyak sekali pemuritan-pemuritan cukup berhasil di dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen. Kelompok siswa misalnya di Perkantas, kelompok mahasiswa begitu. Karena relatif homogen, punya kebutuhan materi dan metode yang mirip. Di sana dilakukan PA induktif begitu ya. Ketika diterapkan untuk church-wide, orang dari berbagai latar belakang, kemudian materi yang dibutuhkan berbeda-beda dan metode belajarnya beda-beda, disuruh baca buku, bukunya nggak dibaca. Disuruh PA induktif di rumah butuh waktu sekitar 2 jam untuk persiapan biasanya untuk satu bahan yang akan kita diskusikan, nggak akan jalan. Kemudian akan jalan buat kelompok orang tertentu, tetapi tidak jalan buat yang lain. Nah, sarana strategis ini perlu di-test drive-kan, dijalankan, dievaluasi. Evaluasinya bukan berapa banyak orang yang datang, tetapi evaluasinya adalah apakah betul-betul tujuan kedewasaan rohani dan pelipat gandaan rohaninya tercapai atau tidak. Kalau tidak, maka apa yang perlu diubah? Materinya, metodenya, dan sebagainya. Atau perlu diversifikasi, dan lain-lain. Nah, ini butuh waktu. Nah, dari teman-teman sudah belajar dari The Vine Project ya di sana. Waktu 2 tahun itu tidak akan cukup. Sekitar 5-6 tahun. Kalau proses ini terus ditekuni, diperhatikan, maka makin lama akan makin terbentuk satu model yang cocok, yang tepat untuk gereja kita. Nah, salah satu failure lagi adalah kita biasa copy paste, tapi dilepaskan dari konteks. Apa yang bagus di materi yang sudah jalan di sana, kemudian oke, bagus, kita ambil, kemudian kita terapkan, ternyata nggak jalan di sini. Nah, karena tidak ada satu bahan pun, sebagai orang yang sangat concern dalam material development, saya mau mengatakan bahwa tidak ada satu bahan pun yang cocok untuk semua gereja, impossible. Tidak ada satu bahan pun yang cocok untuk semua gereja. Bahkan dalam gereja yang sama, tidak ada bahan yang cocok untuk semua kalangan di situ. Nah, jadi ketika kita mengambil satu bahan yang works di dalam gereja tertentu, dan kita pengen supaya gereja kita seperti gereja dia, bisa terus berkembang dengan bahan itu, kita pikir, ketika kita ambil, efeknya bisa sangat berbeda. Karena bahan itu cocok berkaitan dengan demografi di gereja itu dan sudah melewati tahap-tahap pergumulan bertahun-tahun, mereka bikin perubahan-perubahan sehingga melakukan satu materi dan metode yang tepat untuk menolong jemaat itu bertumbuh ke arah Kristus. Yang kita tidak punya kesamaan latar belakang dengan tempat itu. Salah satu yang saya pernah mengikuti seminarnya Pak Edi Leo dari Abalon ya, Spirit Plaza. Salah satu yang saya tertarik pada dia adalah
dia itu melakukan banyak sekali trial berbagai macam bahan. Jadi mereka punya sejarah yang panjang untuk menemukan apa yang paling pas di gereja. Dan menarik, itu salah satu yang melakukan banyak eksperimen dengan materi dan metode yang akan diterapkan di sana. Oke, rekan-rekan sekalian, kita melihat bahwa untuk gereja menghasilkan murid, kita perlu ada beberapa pointer-pointer yang kita perhatikan. Sekarang kita bicarakan tentang usaha yang intensional dan strategis ini. Nah, ada banyak orang yang punya good intention, tetapi salah memilih strategi, sehingga strateginya tidak deliver result. Dan celakanya kalau kita menerapkan strategi yang sudah dengan seluruh kesepakatan pengorbanan kita terapkan sepanjang tahun kita usahakan, dan ternyata tidak deliver result karena strateginya salah, tapi kita sudah jalankan strategi yang salah. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan membawa pengalaman yang buruk tentang strategi pemuridan bagi gereja tersebut. Tidak sedikit saya mendengar gereja-gereja yang bilang bahwa iya, kami sudah mencoba pemuridan, tapi kok nggak jalan ya? Jangan-jangan memang gereja kami tidak cocok pemuridan. Mungkin cocoknya kelas-kelas pembinaan dan sebagainya begitu. Nggak cocok yang model-model pemuridan kayak begitu gitu. Dan rekan-rekan butuh beberapa generasi masa kemajelisan untuk mengubah pengalaman buruk itu. Dan jadi selama sekian waktu tertawan oleh kesimpulan yang keliru itu. Jadi pemilihan strategi itu perlu baik, dan itu sebabnya kita hari ini berkumpul melihat model-modelnya apa saja dan strategi apa yang bisa kita terapkan considering kondisi unik di tempat kita masing-masing. Nah, ngomongin strategi, ada banyak sekali strategi pemuridan. Kalau rekan-rekan baca tulisan Barna, Bill Hall ya, itu kita dapat 5 kategori strategi. Itu pun masih ada detail-detailnya lagi. Kalau saya membuat jadi kategori lebih besar lagi menjadi 3 kategori ini, 3 kategori pemuridan. Masing-masing strategi ini punya buku-bukunya, punya pendekatannya, dan semuanya mengatakan yang dilakukan sebagai pemuridan. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau teman-teman bikin paper, bikin skripsi tentang pemuridan, kita perlu tahu definisi pemuridan dari penulis buku itu apa. Karena pemuridan bisa diartikan dengan sangat beragam, tergantung mazhabnya yang mana. Ya, kalau mau dibilang mazhab, ini menurut saya ada 3 kategori besar. Bill Hall ada 5 kategori besar, menurut saya ada 3. Kita akan melihat satu persatu apa itu yang dimaksud pemuridan yang punya konsekuensi terhadap struktur yang berbeda dari masing-masing model ini. Kita masuk yang oh ya, saya ngomongnya terlalu cepat nggak ya? Atau oke, dengan kecepatan begini? Ada yang bilang kecepatan, ada yang bilang oke. Oke. Yang berikutnya saya akan lebih lambat. Saya pengen mengejar waktu lebih banyak untuk kita tanya jawab di akhir begitu ya. Tetapi memang ada banyak contoh yang mau saya berikan, jadi saya tadi berusaha agak cepat. Yang kita akan melihat dulu yang model pemuridan klasik. Jadi ketika kita nanti akan menerapkan pemuridan di gereja, ada beberapa pola yang ada. Nanti kita akan melihat sintesisnya di akhir. Jadi sintesis ini adalah bagian yang penting. Kita sekarang akan melihat komponen-komponen lepasnya dulu. Ya, kita secara induktif ya, kesimpulannya di akhir nanti. Kita melihat yang pertama model pemuridan klasik. Apa itu classical discipleship? Ini istilah yang dipakai oleh Bill Hall. Classical discipleship. Classical discipleship ini banyak digagas oleh rekan-rekan di Navigators, di Campus Crusade dan sebagainya. Salah satu buku yang ditulis oleh Leroy Ames, dia menuliskan bahwa ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan bergereja kita di dunia modern. Nah, apa yang hilang? Buku itu menuliskan bahwa yang hilang itu adalah seni memuridkan, The Lost Art of Disciple Making. Ini buku lama, di pengamatan Leroy Ames tentang gereja-gereja. Leroy Ames sempat melayani di Indonesia juga dulu. Dan apa sebetulnya yang dibilang oleh The Lost Art of Disciple Making ini? Bukankah gereja-gereja banyak?
program-program banyak, persekutuan-persekutuan banyak, kelompok-kelompok kecil juga banyak. Kenapa dituduh oleh Leroy Ames bahwa disciple making ini menjadi the lost art? Kelompok kecil ada banyak. Kenapa disebut lost? Nah, karena Leroy Ames punya definisi sendiri tentang apa yang dia sebut sebagai disciple making. Nah, inilah mazhab classical discipleship. Definisi Leroy Ames tentang disciple making itu adalah proses yang mulai dari penginjilan, pembinaan, dan pengutusan, dan itu disummarizkan dengan sangat baik oleh Edmund Chan. Jadi Edmund Chan latar belakangnya dia sebetulnya orang Assembly of God, tetapi banyak sekali dibentuk oleh The Navigators yang sangat kuat di dalam classical discipleship. Kita perhatikan definisi pemuritan dari Edmund Chan yang ada di dalam buku A Certain Kind. Pemuritan merupakan proses membawa orang dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Mulai dari penginjilan. Setelah diinjili masih koma, dan membawa mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Ada usaha yang intensional dan strategis menolong orang menjadi dewasa melalui rencana pertumbuhan yang intensional. Ada kejelasannya. Biasa disebut sebagai developmental discipleship. Ada tahapan-tahapan yang jelas. Saya membawa orang ke dalam komitmen level apa, kemudian naik lagi, menuju kedewasaan penuh dalam Kristus. Tetapi masih koma lagi, dia bilang sehingga mereka mampu melipat gandakan seluruh proses ini kepada orang lain. Jadi bukan berhenti pada mereka sebagai murid, tetapi mereka bisa memuridkan orang lain. To be disciples and to make disciples. Nah, ini yang disebut sebagai disciple making di dalam classical discipleship. Definisi ini adalah definisi yang mewakili banyak definisi yang lain dalam classical discipleship. Jadi inilah yang disebut sebagai the lost art oleh Leroy Ames. Ada banyak kelompok kecil tetapi tidak sedang terjadi proses yang ini. Dan Edmund Chan, bukunya diberi judul yang cukup aneh, bukan? A Certain Kind. Bahasa Indonesia yang tertentu. Dan bukan cuma judul bukunya. Kantor pusat gerejanya di kantor yang baru, mereka bikin kantor pusat gereja, itu namanya ACK Building, singkatan dari A Certain Kind Building. Sebetulnya dikutip dari perkataannya C.S. Lewis tentang A Certain Kind, Edmund Chan dalam filosofi pemuritannya adalah pemuritan adalah menghasilkan a certain kind of product, menghasilkan kualitas tertentu, produk tertentu, hasil akhir kualitas murid tertentu melalui a certain kind of process. Jadi inilah yang hilang di dalam banyak kelompok-kelompok kecil. Ada terlalu banyak kelompok kecil yang ada yang tidak komit pada a certain kind of product. Terus ngumpul kelompok kecil apa? Kita membicarakan firman Tuhan. Yang dibicarakan apa? Oh ya, mungkin kita bisa sharing saat teduh, atau kita bisa sharing khotbah minggu, daripada kita bingung-bingung bahan, setiap minggu ada khotbah, mari kita bicarakan itu dalam kelompok kecil, atau kita apalah, pokoknya kita membicarakan firman Tuhan lah. Tidak ada a certain kind of product, tidak ada intentionality terhadap menghasilkan kualitas tertentu. Ada banyak sekali kelompok kecil yang kayak begini. Dan tidak ada komitmen pada a certain kind of process. Akibatnya ada banyak kelompok kecil yang akhirnya jadi kelompok kecil forever begitu ya. Terus saja tidak ada pelipat gandaan rohani, tidak ada deeper relationship dan sebagainya. Karena tidak komit kepada a certain kind of process untuk menuju ke sana. Dan inilah intentional disciple making semacam ini adalah yang disebut sebagai sesuatu yang hilang. Ketika kita bicara intentional disciple making, berarti pemuritan yang komit pada a certain kind of product dan a certain kind of process. Bukan sekedar kelompok yang anything goes. Yang penting bicarakan firman Tuhan, that's it. Nah, inilah classical discipleship. Istilah yang dipakai ada intentional discipleship, Lifeway bilang itu progressive discipleship. Lifeway adalah publisher buku-buku dan terutama teaching materials, discipleship materials yang sangat produktif di Amerika. Ini terkait dengan Southern Baptist dan lain-lain. Dan Lifeway memberikan kategori bahan-bahan pemuritan yang intentional ini sebagai progressive discipleship. Ada banyak bahan-bahan pemuritan yang bukan progressive discipleship, tetapi ini masuk kategori tertentu. Dalam Cambium kami menyebutnya sebagai developmental discipleship. Dalam real life ministry
Itu borongan, intentional relational discipleship. Kenapa perlu kita menambahkan kata sifat di depan discipleship? Karena discipleship itu satu kata yang sudah diartikan terlalu banyak. Orang menyebut ini discipleship, itu discipleship dan sebagainya, sehingga perlu dibilang bahwa discipleship yang kayak begini loh, begitu ya. Sehingga kita jelas, oke, kalau discipleship kita jalankan, tapi discipleship yang kayak begitu kita tidak jalankan. Nah, itulah yang disebut sebagai the lost art. Ini menolong untuk membedakan pemuritan yang mana yang sedang kita bicarakan. Beberapa model ini saya hanya akan memberikan contoh-contoh sekilas. Teman-teman navigator adalah yang sangat konsisten di dalam definisi dan perjuangan mereka dalam disciple making. Dan setiap kali kita baca buku-buku navigators tentang pemuritan, yang dimaksudkan hanya classical discipleship ini, pemuritan seperti itu. Biasanya classical discipleship ada stages yang dijelaskan. Itu salah satu ciri-cirinya. Ini dari navigators menghasilkan convert menghasilkan disciples menghasilkan laborers, kemudian diutus untuk muter lagi. Jadi ada stages yang jelas. Ini ada diuraikan lagi ini dari buku The Lost Art of Disciple Making, juga di dalam Fundamentals of Navigators Ministry. Jadi ada petobat baru, ada murid, kemudian ini ada pembuat murid, kemudian ada pembina pembuat murid, itu bahasa Indonesia. Jadi murid yang sedang memuridkan, yang sedang dampingi, dan seterusnya. Kemudian ini ada stages-nya. Buku yang sangat terkenal, sudah terjual lebih dari 7 juta copies, adalah buku Design for Discipleship, dalam bahasa Indonesia judulnya Pola Pemuritan. Ada buku 1 sampai buku 5, buku 6, ada beberapa buku yang lain lagi. Ini ciri-ciri dari pemuritan yang klasikal. Kalau teman-teman mencari buku classical discipleship, teman-teman berasal dari gereja Mandarin misalnya, cari bahan berbahasa Chinese, itu tidak terlalu banyak yang classical discipleship. Ini salah satunya, Omega Discipleship, teman-teman bisa explore. Ada websitenya. Ini beli buku-bukunya di SKS Singapura ya, mereka publishernya. Ini juga prosesnya, tahapan-tahapannya jelas. Ini ada dari WDA, Worldwide Discipleship Associations, mendetailkan dengan lebih rapi lagi mengenai hal ini. Cambium adalah salah satu bahan pemuritan dengan asumsi classical discipleship. Stagesnya dari orang belum percaya, baptislah, jadi petobat baru, ajarlah, jadi murid yang bertumbuh dan melayani, pergilah, itu pemerlengkapan untuk diutus dan berlipat ganda. Jadi stages-nya jelas membawa orang dalam tahapan-tahapan, itu ciri-ciri classical discipleship. Ada beberapa model, ini versi kelompok besar, kelompok kecil, ini versi simplified, ini versi full kelompok kecil, bahan persiapannya dalam bentuk waktu teduh. Nah, kalau tadi rata-rata itu adalah bahan-bahan yang sifatnya topikal. Kalau rekan-rekan mau cari bahan classical discipleship yang sifatnya biblical dalam pengertian urut Alkitab begitu, Multiply salah satu yang teman-teman bisa consider. Ini sudah ada terjemahan bahasa Indonesia dikembangkan oleh Francis Chan dan teman-teman. Kita lihat ya pembagiannya. Bagian yang paling besar adalah part 4 dan part 5. Itu understanding OT dan understanding NT. Jadi akan menolong orang untuk melihat bukan sekedar tema-tema, tetapi urutan Alkitab dari PLPB. Di dalamnya tentu aja ada tema-tema tertentu. Sebelum itu, part 3 itu ada how to study the Bible secara sederhana. Tetapi sebelum rangkaian ini, pertama-tama langsung dihantam living as a disciple maker dan living as a church. Nah, jadi biasanya tantangan untuk multiplikasi ada di belakang, sama Francis Chan ditaruh di depan. Bagaimana menjadi murid yang memuridkan, mereka belajar, kurikulum ini akan bisa selesai 1 tahun, pada tahun yang kedua apa? Mereka perlu melakukannya kepada orang lain. Nah, ini salah satu model pemuritan klasik yang biblikal, bukan topikal. Kalau teman-teman baca buku-buku ini, semuanya asumsinya adalah pemuritan klasik. Ya. Master Plan of Evangelism-nya Robert Coleman itu very classical discipleship di situ.
Pemuritan Seni yang Hilang, Pemuritan untuk Semua Orang, Scott Morton, Roy Robertson, ini orang navigator juga, Pemuritan dan Prinsip Timotius, Edmund Chan, Bill Hall, Greg Ogden, buku-bukunya kalau dia bicara tentang pemuritan yang dimaksud adalah classical discipleship, kemudian discipleship dari Jim Bootman. Nah, ini ada kategori buku tertentu. Nanti kalau teman-teman melakukan penelitian, perlu melihat bahwa ini ada dalam satu kategori pemikiran. Ini beberapa website yang punya banyak resources yang teman-teman bisa gali dari sana. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Kalau tadi model pemuritan klasik, itu bukan satu-satunya model. Bahkan kebanyakan model pemuritan yang diterapkan di gereja bukan model pemuritan klasik. Lebih banyak model pemeliharaan komunitas atau community nurture model. Community nurture model ini seperti apa? Tujuan dari community nurture model adalah bagaimana caranya supaya sebanyak mungkin orang, beberapa gereja bahkan bukan menggunakan kata sebanyak mungkin orang, bagaimana supaya semua orang masuk di dalam kelompok. Kalau tadi berdasarkan orang-orang yang committed, yang mau ditolong dan dibentuk. Kalau ini adalah satu struktur gereja yang namanya meta church. Ini nggak ada hubungannya dengan metaverse ya, tetapi meta church. Meta church artinya struktur gereja di mana gereja itu terdiri dari kelompok-kelompok kecil. Bukan sekedar gereja punya kelompok kecil. Kalau tadi classical discipleship itu gereja punya kelompok kecil. Ada banyak orang-orang yang tidak ada dalam kelompok kecil itu. Tetapi community nurture ini yang di dalam model yang paling komplitnya, maksudnya paling ujungnya di sana adalah semua jemaat harus masuk dalam kelompok kecil. Tidak ada satu jemaat pun yang tidak masuk dalam kelompok kecil. Kenyataannya selalu akan ada orang-orang yang tidak bisa, tetapi biasanya angka psikologisnya, kalau 70% jemaat ada dalam kelompok kecil sudah bisa dianggap 100%. Nah, kalau aim-nya adalah semua orang masuk dalam kelompok kecil, itu adalah model meta church. Dan yang terjadi di dalam kondisi seperti ini, biasanya jenis pemuritan, jenis bahan-bahannya akan berbeda dengan yang classical discipleship tadi. Jadi ini model community nurture. Salah satu hal yang akan diusahakan oleh gereja semacam ini adalah bagaimana campaign supaya sebanyak mungkin orang masuk dalam kelompok. Dan campaign ini sesuatu kegiatan rutin yang penting yang dilakukan setiap tahun. Karena setiap tahun kan ada orang baru, bagaimana orang baru ini diincorporatekan di dalam kelompok-kelompok kecil. Apa yang dilakukan oleh Saddleback Church? Mereka melakukan 40 Days Campaign. Dan 40 Days Campaign itu yang paling terkenal ada 40 Days of Purpose. Tetapi itu salah satu campaign mereka saja sebetulnya. Ada 40 Days of Community, 40 Days of Love, Transform, 40 Days in the Word, dan terus macam-macam. Dan ada Daniel Project dan macam-macam. Ada begitu banyak. Karena setiap tahun mereka mengadakan. Setiap tahun ganti tema campaign. Apa itu campaign? Campaign ini adalah satu strategi di mana seluruh gereja berfokus pada satu topik single theme di dalam semua kelompok, semua bentuk education yang ada dalam gereja. Dan itu yang disebut sebagai the power of alignment. Semuanya align. Yang dibicarakan di dalam ibadah minggu, entire congregation ini, dalam ibadah minggu, topiknya itu, kelompok kecilnya juga topiknya itu, kalau perlu saat teduhnya juga topiknya itu. Jadi align, semuanya nyambung jadi satu. Bahan saat teduh, nyambung dengan bahan kelompok kecil, nyambung dengan leksionari khotbah mingguan. Jadi itu align. Pengkhotbah minggunya juga senang, karena khotbahnya bukan hanya, salah satu struggle pengkhotbah adalah orang-orang yang bahkan ngangguk-ngangguk dan setuju dan bersemangat terhadap kebenaran yang dia dengarkan, apakah betul-betul setelah kebaktian akan memperjuangkan untuk diterapkan? Belum tentu. Tapi kalau ada accountability group, kelompok kecil yang membicarakan itu, kemungkinan besar itu akan ada penerapan-penerapan yang lebih daripada sekedar niat baik. Nah, ketika itu di-align, maka dia Rick Warren bilang itulah the power of alignment. Semuanya membicarakan hal yang sama. Dan bukan hanya ini saja, tetapi semua komisi.
remaja, pemuda, dewasa, semuanya membicarakan topik yang sama. Itu namanya campaign. Membawa the whole church kepada single theme. Dan ini biasanya dilakukan oleh gereja-gereja yang mau menggerakkan orang-orang dalam kelompok kecil. Jadi kenapa 40 days ya? Rick Warren bisa theologizing dengan mengatakan 40 days, Musa 40 hari dan sebagainya. Tetapi basically itu adalah pertimbangan praktis bahwa campaign ini artinya semua orang datang kebaktian umum ini semuanya akan masuk dalam kelompok-kelompok kecil, baik yang mereka sedang ada dalam kelompok yang existing maupun yang sama sekali belum kelompok. Itulah tujuan campaign. Semuanya masuk dalam kelompok kecil. Dan kalau semuanya masuk dalam kelompok kecil, dalam tanda petik dipaksa untuk masuk dalam kelompok kecil itu, maka kalau lama-lama orang-orang mikir, kalau lama saya pikir-pikir dulu dong saya mau ikut apa enggak kelompok kecil. Tetapi kalau 40 days, paling cuma beberapa kali pertemuan kelompok kecil, oke lah, I can stand it gitu ya. Kalau kita bikin 30 days sebulan, 4 kali pertemuan, 40 days biasanya 6 sampai 7 kali pertemuan dalam kelompok kecil. Oke, dan itu campaign semuanya. Persiapan kampanye adalah para pemimpin-pemimpin kelompok kecil disiapkan dulu. Jadi nanti dihitung jumlah jemaatnya berapa, nanti akan masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh orang-orang yang sudah disiapkan ini, dan itu digerakkan orang-orang untuk semuanya masuk dalam kelompok kecil, icip-icip kelompok kecil selama periode tertentu. Harapannya setelah icip-icip mereka akan keterusan, akan jalan terus. Dan itu dilakukan setiap tahun. Saddleback sangat berhasil sehingga jumlah orang yang ada dalam kelompok kecil lebih banyak daripada jumlah orang yang ada di dalam kebaktian umum mereka. Nah, kalau tadi 70% kan artinya 100%-nya di kebaktian umum, 70% ada dalam kelompok kecil. Biasanya kan lebih sedikit. Kalau ini kebalik, di Saddleback yang di kelompok kecil lebih banyak. Kenapa? Karena mereka ngundangin teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka yang mungkin masih unchurched, tapi mau datang dalam kelompok-kelompok kecil yang diadakan. Dan ini sangat berhasil, campaign ini, sehingga yang di kelompok kecil mereka saat ini lebih banyak daripada yang datang ke kebaktian Sabtu atau kebaktian Minggu mereka. Nah, bentuk campaign yang lebih ekstensif lagi, ini dilakukan oleh Mark Driscoll di dalam gereja Mars Hill almarhum ya. Mars Hill dulu satu gereja yang very fast growing. Sekarang setelah Mark Driscoll pergi, dalam waktu 3 bulan kolaps gereja itu. Tapi anyway, ketika di Mars Hill, Mark Driscoll ini membuat campaign dengan sangat baik. Temanya seperti konsepnya masih seperti tadi ya, membawa semua orang di dalam single team. Tetapi bukan hanya 40 days. Ini bisa dalam waktu yang jauh lebih panjang dalam gereja. Ada beberapa masa-masa break pause untuk sesuatu yang lain, tetapi kembali lagi kepada campaign yang panjang ini. Nah, ini caranya begini. Yang dilakukan oleh Mark Driscoll, dia persiapannya biasanya setahun sebelumnya. Misalnya tahun depan akan fokus ke sermonnya, ada 1 semester akan seriesnya dari kitab Efesus. 1 semester akan bicarakan itu. Nah, kemudian dari kitab Efesus itu dia melakukan studi dengan timnya, kemudian sudah itu dia bikin tema-tema dipecah-pecah seperti itu untuk jadi tema khotbah. Dan setelah jadi masing-masing tema itu disusunlah bahan kelompok kecil. Ada bahan kelompok kecil untuk kaum ibu misalnya, ada bahan kelompok kecil untuk students, semuanya dalam tema yang sama. Ketika masuk di dalam semester di mana ini akan dikhotbahkan, itu sepanjang semester itu mereka masuk dalam kelompok kecil sesuai dengan kelompok usia. Semua jemaat masuk dalam kelompok kecil, bukan hanya 40 days, bukan hanya 30 days, tetapi the whole semester melakukan itu. Saudara-saudara, idenya adalah bagaimana membawa sebanyak mungkin orang masuk dalam kelompok kecil. Ini yang community nurture. Dan banyak gereja melakukan yang namanya sermon based small group, kelompok kecil yang didasarkan pada khotbah minggu. Sering ya, mungkin saudara-saudara ada berangkat dari gereja yang seperti itu juga. Tetapi tidak seserius, tidak sepersekiannya bahkan seserius Marshall menerapkannya, melakukannya. Kebanyakan sermon, kebanyakan leksionari tidak dipersiapkan dengan baik. Dan leksionari yang tidak dipersiapkan dengan baik ini
menjadi bahan kelompok kecil yang juga cuma sekedar daripada kita bingung cari bahan apa, kita pakai bahan kebaktian minggu saja. Tidak ada intensionalitas di sana, yang ada cuma sekedar memikirkan bagaimana supaya kelompok kecilnya punya bahan. Tidak ada betul-betul intensionalitas. Ketika berbicara tentang dari Efesus ini, who do you think you are? Ini sungguh-sungguh supaya masing-masing jemaat menancapkan identitas dia di dalam Kristus, begitu. Intensionalitasnya sangat kuat, sehingga itu dimunculkan dalam kebaktian umum, tempat paling massal di dalam seluruh gereja, dan itu di follow up dalam kelompok-kelompok kecil. Model yang lain lagi adalah ini dikembangkan oleh rekan-rekan dari gereja Metodis, The Whole People of God, kurikulumnya dari Australia, New Zealand. Ini ada satu kelompok Christian educators di sana yang membuat kurikulum yang luar biasa. Kalau tadi Rick Warren 40 Days, Mars Hill itu biasanya sekitar 1 semester, semuanya begitu, di spread begitu. Nah, The Whole People of God ini adalah kurikulum yang meliputi semua kelompok usia dan seluruh jemaat sepanjang tahun. Nah, ini perlu para church yang mengerjakannya. Kalau gereja dengan sekian banyak yang dilakukan, maka nggak akan sempat bikin bahan seperti ini. Mulai dari sekolah minggu balita sampai orang dewasa. Kalau rekan-rekan sempat datang ke salah satu gereja Metodis di Singapura yang menerapkan ini, saya pernah di sana, itu menarik sekali. Ibadah minggunya adalah ibadah intergenerational. Dan itu waktu zaman dulu ya, waktu zaman pertemuan fisik pun sudah dilimit, biasanya maksimal 1 jam ibadahnya. Intergenerational. Orang tua membawa anak-anak juga datang ke ibadah. Ibadahnya itu bukan sekedar dihadiri oleh berbagai kelompok usia, juga dirancang untuk fit dihadiri oleh beberapa kelompok usia. Pilihan lagunya, kemudian juga sermonnya, singkat, padat, begitu ya, untuk itu. Sesudah selesai ibadah, biasanya ada break beberapa menit untuk ambil snacks gitu, teh, kopi, ambil snacks. Terus mereka split ke dalam kelompok-kelompok sekolah minggu. Everybody masuk ke dalam kelompok-kelompok sekolah minggu itu. Yang anak dengan anak, remaja dengan remaja, kemudian dibagi-bagi kelasnya. Saya waktu itu masuk yang adult ya, yang dewasa. Ada sekitar hampir 20-an orang di kelas itu. Jadi kita pakai sekolah punya Metodis, gerejanya di aula, kemudian habis itu masuk ke kelas-kelasnya itu. Yang kita bicarakan apa di sana sama. Waktu itu sedang bicarakan tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Jadi waktu kita datang ke kebaktian, kita mendengarkan firman itu, ada sermon notes di mana kita bisa nyatat-nyatat di situ. Terus sesudah itu kita masuk dalam kelompok kecil, membicarakan bagaimana penerapan dan mendiskusikan beberapa poin-poin penting dari ibadah itu. Semua jemaat masuk ke dalam kelompok kecil, dari anak-anak, remaja, pemuda, dan lain-lain. Bahan sekolah minggunya dibikinin sama The Whole People of God. Bahan sekolah minggu, bahan remaja, bahan pemuda, semuanya sama. Dan ada PR-PR untuk dikerjakan di rumah. Karena semua orang belajar hal yang sama, nanti ada beberapa penerapan bersama dengan keluarga. Ada bahan saat teduh yang disiapkan untuk sermon minggu depannya. Integrated sekali, seperti itu. Dan semua orang masuk dalam kelompok kecil. Tetapi ini kerjaan yang luar biasa, kerjaan yang tidak mudah, perlu ada orang-orang yang spesialis untuk mengerjakan ini. Nah, saudara-saudara, kita mendapat idenya, gagasannya ya. Gagasannya adalah yang satu tadi modelnya adalah membawa orang dalam komitmen level. Ini adalah membawa semua orang masuk dalam semua grup. Salah satu yang saya suka untuk model ini, community nurture, adalah dengan tidak ribet dengan bahan-bahan yang lain-lain, tetapi dengan baca Alkitab. Saya sebut sebagai bread, Bible Reading Discipleship singkatannya, Bible Reading Discipleship bread. Kita makan daily bread ya. Salah satu reading plan yang dipakai, misalnya saya memakai ini dengan beberapa komunitas. Misalnya ini dipakai dalam gereja menetapkan kita akan menyelesaikan Alkitab dalam setahun ini. Semua jemaat acuannya reading plan yang sama, katakanlah dari Bible Project. Dari Bible Project ini orang membaca Alkitab secara pribadi, tetapi setelah membaca Alkitab secara pribadi dia punya kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan.
apa-apa yang mereka pelajari dari Alkitab itu, dan untuk akuntabilitas supaya menjaga konsistensinya. Nah, ketika jemaat melakukan ini, saat teduh pribadi atau Bible reading pribadi, dan di kelompok kecil membicarakan ini, kemudian bisa didukung oleh pembinaan-pembinaan yang besar, membicarakan tentang survei Alkitab, atau pernyataan-pernyataan sulit dari bagian Alkitab yang sudah kita baca, ada tanya jawab di situ, begitu ya. Atau bahkan kebaktian umumnya bisa disesuaikan dengan jadwal bacaan ini. Jadi kebaktian umum, kelompok kecil, bacaan pribadinya, semuanya nyambung. Nah, saudara-saudara, ini salah satu bentuk Bible engagement yang bisa dipikirkan kalau kita bicara tentang community nurture. Semua orang didorong untuk baca Alkitab, semua orang masuk dalam kelompok kecil, kelompok-kelompok pembaca Alkitab, Bible Reading Discipleship itu, kebaktian umumnya juga nyambung. Salah satu bahan yang pernah kita pakai di waktu itu di GKI Singapura adalah bukunya John Stott, Through the Bible Through the Year. Sudah ada bahasa Indonesia, sepanjang tahun menelusuri Alkitab. John Stott tidak membahas seluruh ayat Alkitab, tetapi dia melihat tema besar di dalam seluruh Alkitab dari PL dan PB, dia bagi menjadi 52 minggu. Setahun artinya. 52 minggu itu ada 52 tema, masing-masing tema dibagi menjadi 7 hari. Jadi setiap seminggu itu bacaannya satu tema, penciptaan, kemudian tema yang lain lagi begitu. Dan ada renungannya John Stott ya, renungan yang menurut saya singkat, padat, dan sangat insightful menurut saya. Nah, kalau rekan-rekan biasa pakai panduan-panduan renungan-renungan yang banyak beredar, maka ketika lihat ini kita dapat makanan yang lebih mengenyangkan gitu ya. Ini adalah bahan renungan harian selama 365 hari, tetapi covering tema seluruh Alkitab, di mana setiap minggu satu tema tertentu. Nah, dibuat satu tema tertentu setiap minggu, ada 7 bacaan ini, menolong kita yang kita punya kelompok kecil mingguan. Jadi meskipun saat teduh seminggu kelihatannya bagian Alkitabnya berbeda-beda, sebenarnya satu tema, dan tema itu kita bisa bicarakan dalam kelompok kecil. Kalau ketemunya 2 mingguan, kita sedang bicarakan 2 tema yang selaras dengan Bible reading kita. Bukan Bible reading ya, saat teduh pribadi kita di sini, karena tidak semua ayat Alkitab. Dalam kelompok kecil, tema kebaktian umumnya juga kita waktu itu sesuaikan dengan tema-tema dari Through the Bible Through the Year. Jadi itulah campaign. Semua orang masuk dalam kondisi ini. Ini jadi salah satu model yang teman-teman bisa pikirkan. Nah, buku Hidup Bersama Firman ini adalah satu buku sederhana, tulisan Warren Wiersbe. Dia ini ada chapter by chapter, Bible handbook istilahnya. Itu dia bicara tentang renungan sehari, pendek renungannya untuk pasal demi pasal dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi ini bisa menjadi companion yang menolong kalau kita punya program Bible reading. Kalau kita mau extend seluruh Alkitab dalam 2 tahun begitu ya, lebih pelan-pelan bisa juga. Ini beberapa bahan-bahan penolong. Model-model community nurture, kalau tadi model Bible engagement, bahan-bahan yang lain itu bisa dalam bentuk bahan-bahan yang sifatnya spiritual formation yang cyclic. Jadi bukan tema yang berurutan seperti classical discipleship, tetapi ini sesuatu yang berputar. Jadi orang bisa jump in di tengah-tengah tanpa merasa ketinggalan. Tiba-tiba langsung bergabung di situ. Ini beberapa pendekatan, misalnya dari Renovare, ada spiritual formation workbook itu, dia menyelidiki, membawa orang untuk exploring 6 aspek dari spiritual formation. Setiap kali pertemuan bicara aspek yang pertama, aspek yang kedua, ketiga. Jadi orang tiba-tiba datang ke situ juga nggak ketinggalan karena nanti akan muter lagi begitu. Nah, ini Streams of Christianity dari Evangelical Tradition, Charismatic Tradition, Social Justice, Incarnational, and Holiness. Satu pendekatan yang menarik untuk topik-topik semacam ini. Ini Apprentice Series dari James Bryan Smith juga masuk dalam kategori spiritual formation semacam ini. Bill Hall memasukkan model yang ini di dalam kategori yang berbeda karena cukup unik. Saya tetap memasukkan dalam kategori ini. Ini model kompetensi. Ya, jadi ini dilakukan di Oak Hill Church, itu gerejanya Randy Frase dan Max Lucado ada di sana. Jadi gereja ini memetakan ada
apa keyakinan-keyakinan penting yang dimiliki ya, core beliefs-nya apa. Kemudian ada ditetapkan 10 core beliefs. Kemudian core practices, disiplin-disiplin rohani apa yang penting. Kemudian core virtues, karakter apa yang penting. Dia ingin bahwa gereja ini perlu dicirikan dengan orang-orang yang strongly believe hal-hal ini, strongly practice disiplin rohani ini, dan bisa menunjukkan melalui hidup dan karakternya virtue ini. Jadi di antara sekian banyak virtue kekristenan, disiplin rohani, dan di antara sekian banyak beliefs, hal-hal apa yang core mereka petakan. Seluruh kebaktian minggu mereka derive dari core ini. Mereka punya assessment, namanya Christian Life Profile Assessment Tools, untuk mengakses jemaat mereka ada di mana. Kelompok-kelompok kecil mereka juga berdasarkan kompetensi ini. Bagaimana mengembangkannya. Awalnya dengan assessment dulu. Ini kelompok kita ini kuat di mana, lemah di mana, dalam beliefs-nya, praktisnya, sehingga nanti komposisi bahannya akan ditekankan di mana. Jadi bahan-bahan yang mereka kembangkan itu ada belief, ada think, act, be like Jesus, dan sebagainya. Itu semua berangkat dari pemetaan kompetensi tadi. Salah satu gereja yang kalau teman-teman mau belajar, selain dari Oak Hill Sydney, ini yang lebih kencang lagi dalam hal ini adalah Pantego Bible Church di Amerika. Ini ada banyak hal baik yang mereka kerjakan. Tetapi tujuannya adalah semua jemaat atau sebanyak mungkin jemaat ada dalam kelompok-kelompok ini dan belajar satu topik tertentu. Bisa topiknya sama, bisa topiknya berbeda, tetapi ada movement untuk community nurture. Kalau teman-teman baca buku ini ketika mereka bicara pemuritan, yang dimaksud pemuritan adalah community nurture. Sacred Companion dan Hidup Bersama dalam Kristus ini dalam paradigma spiritual formation. Ini dua buku ini adalah dari Perkantas. Dua buku di bawah ini adalah buku pegangannya rekan-rekan di Willow Creek Community Church. Mereka juga meta church. Mereka ingin tidak ada satupun jemaat yang tidak ada kelompoknya. Dan ini buku ini memimpin kelompok kecil dengan tujuan Steve Gladden. Ini adalah pendeta kelompok kecilnya dari Saddleback, tempatnya Rick Warren. Ini ketika mereka bicara tentang pemuritan, menyebutkan tentang pemuritan di situ, yang dimaksudkan bukan classical discipleship. Nah, ini ada beberapa bahan-bahan yang bisa dieksplor untuk model classical discipleship. Untuk model-model community nurture. Nah, ini adalah bagian yang penting, saudara-saudara. Tapi sebelum masuk bagian ini, apakah perlu istirahat dulu? Ya, Pak. Rasanya ya, oke. Ya, ini tadi bagian itu adalah kesimpulan dari yang sekian banyak kita sudah omongin. Sudah jam 11 ya. Oke. Istirahat dulu berapa menit tuh, Ci? 10 menit boleh, Pak. Oke, silakan. Ya. Ya. Baik, moga-moga sudah cukup istirahat untuk kita mulai lagi. Ya. Tadi bagian yang pertama yang kita bicarakan tadi adalah contoh-contoh model-model. Masih ada satu model lagi yang nanti akan kita lihat secara sekilas. Tetapi kita sekarang setelah melihat dua model ini, apa yang muncul dalam pikiran rekan-rekan sekalian? Kita mulai bisa memetakan ya, ada sekian banyak model pemuritan di sana. Ternyata bukan cuma satu model saja, dan itu punya beberapa asumsi-asumsi yang berbeda. Saya ingin rekan-rekan dalam kesempatan ini mencermati model yang tadi saya contohkan dengan cukup banyak contoh. Kalau mau saya katakan, model yang pertama, supaya lebih gampang, kita sebut sebagai model intensional. Model yang kedua yang tadi saya katakan adalah model relasional. Kita menggunakan istilah yang sederhana ini saja ya. Model relasional dan model intensional. Nanti rekan-rekan silakan kita sama-sama melihat perbedaan secara jelasnya di mana di sini. Tentang anggota misalnya. Siapakah yang menjadi anggota model relasional, siapakah yang menjadi anggota model intensional? Ada pemikiran? Langsung bicara saja. Siapa orang-orang yang dimasukkan ke dalam kelompok relasional, siapa yang dimasukkan dalam kelompok intensional ketika kita bekerja dengan dua model yang berbeda ini?
Yang relasional siapa? Ya, semua. Ya kita berharap semua orang. Ya, kalau kita memimpin departemen remaja, semua remaja. Kalau kita memimpin jemaat dewasa, semua jemaat dewasa. Atau gereja, semua orang. Biasa disebut sebagai church wide, seluruhnya. Nah, kalau yang intensional, siapa anggotanya? Orang-orang yang mau mengambil komitmen untuk itu. Jadi orang-orang yang enggak, ya udah nggak apa-apa. Kita akan ambil orang-orang yang mau mengambil komitmen untuk belajar bersama, berkomunitas bersama, untuk dimuridkan. Pemimpinnya sekarang, kalau model yang relasional dan yang intensional, tentu punya tuntutan kepemimpinan yang berbeda. Dari sisi jumlahnya saja sangat berbeda. Bayangkan ya saudara-saudara, ada di dalam gereja Rick Warren yang ada sekitar 33.000 jemaat. Kalau saja ya satu kelompoknya 10 orang ini, misalnya katakanlah bikin kelompoknya gede, satu kelompoknya 10 orang, ada berapa ribu kelompok? 3.300 kelompok kecil. Itu baru kelompok kecilnya ya. Dari 33.000 jemaat, 3.300 kelompok kecil. Bagaimana menyediakan pemimpin bagi 3.300 kelompok ini? Dan siapa yang bisa jadi pemimpin kalau begitu? Kalau perlu menyediakan semasif itu. Tentu saja gereja kita punya skala yang beda ya. Ada gereja yang 6.000, gereja 5.000, gereja yang 1.200 begitu ya. Tetapi tetap saja menyediakan, katakanlah gereja kita 200 orang. Satu kelompok kita maunya start dengan 5-6 orang. Kalau seluruh jemaat, berarti berapa pemimpin yang kita siapkan? Siapakah yang akan kita, apakah kriteria atau siapakah yang akan jadi pemimpin kelompok yang relasional dibandingkan kelompok yang intensional? Silakan. Kalau yang relasional dulu. Siapakah mereka dan kesiapannya seperti apa yang kita harapkan? Saudara bayangkan ada dalam struktur gereja semacam itu ya, dan perlu mengambil keputusan mau diapain gitu. Pemimpin adalah bagian yang sangat penting di dalam keseluruhan pembicaraan kita ini. Siapakah pemimpinnya? Kriterianya. Ada pemikiran? Langsung speak up. Dibandingkan dengan yang intensional tadi. Nah, istilahnya saja kadang-kadang berbeda. Kalau kelompok yang sifatnya lebih ke arah relasional, pemimpinnya biasa disebut sebagai pemimpin kelompok kecil. Kalau yang intensional, pemimpinnya biasa disebut sebagai pembimbing rohani. Apa bedanya pemimpin kelompok kecil dan pembimbing rohani? Ada pemikiran teman-teman? Di dalam kelompok yang sifatnya relasional tadi, church wide dan sebagainya, butuh banyak sekali pemimpin kelompok kecil. Secara jumlah, kita akhirnya akan menurunkan bar yang harus dilompati oleh seseorang untuk bisa jadi pemimpin kelompok kecil, supaya menyediakan sejumlah itu. Dan itu bisa kita lakukan karena kelompok yang relasional ini
fokus utamanya adalah bagaimana terjalin persahabatan rohani di antara orang-orang ini. Pasti di dalamnya pasti akan bahas Alkitab, pasti. Tetapi struktur dari pertemuan ini bukan struktur yang didrive kepada konten, tetapi strukturnya didrive oleh relasi. Ketika kita bicara church-wide, kita bicara tentang bagaimana membawa seluruh jemaat ada dalam relasi kelompok kecil. Jadi strukturnya adalah struktur relasi. Ketika kita bicara tentang intentional group, maka relasi tentu saja ada di sana, tetapi strukturnya didrive oleh bahan, oleh tujuan-tujuan dan proses yang mau dihasilkan. Tujuannya ini untuk mencapai tujuan itu kita butuh proses yang semacam apa. Nah, biasanya ini bahannya adalah bahan yang tetap berjenjang, tidak berubah-ubah, tidak mengikuti perubahan-perubahan yang lain-lain. Biasanya relatif tetap. Hubungannya antara pemimpin dengan yang dipimpin adalah hubungan pembimbingan. Dia adalah orang yang mengambil tanggung jawab rohani dalam proses bersama yang sedang diikuti. Kalau pemimpin di dalam kelompok yang relasional, kita membutuhkan pemimpin kelompok kecil. Artinya orang yang bisa mengatur jalannya kelompok kecil, bisa berinisiatif, membuat jadwal, memberikan perhatian-perhatian lebih dibanding dengan anggota-anggota yang lain. Tetapi setelah jalan sekian lama, orang sudah tahu polanya, kadang-kadang pemimpin ini bisa bergantian kalau di dalam pola yang relasional. Yang ketempatan rumahnya menjadi tempat berkumpul bisa menjadi fasilitatornya. Ini istilah yang lain lagi yang sering dipakai, fasilitator. Nanti ganti lagi fasilitatornya kalau ganti rumah yang ditempati lagi. Pemimpin bisa bergantian, relasinya relasi yang sifatnya kerekanan. Lebih memimpin dinamika kelompok. Tetapi kalau intentional group, itu dia pembimbingan rohani, hubungannya dengan dia pembimbing dengan yang dibimbing. Pemimpin tidak pernah bergantian dalam hal ini. Dia adalah pembimbing rohani. Bahan sekarang. Bahan apa yang cocok untuk relational group dan bahan apa yang cocok untuk intentional? Oh, sebelum masuk bahan. Kehadiran. Ketika kita bicara tentang relational group, itu berbicara dengan kelompok yang selalu ada empty chair-nya, selalu ada kursi kosongnya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan kelompok dengan ada empty chair? Siapa yang akan duduk di kursi itu? Ya. Bukan Tuhan Yesus ya, tetapi siapa yang kita harapkan duduk di dalam kursi kosong itu? Lihat ada Sulan. Siapa? Agak kurang jelas, sorry. Seluruh anggota kelompok tersebut. Anggota kelompok tersebut, misalnya ada 5 orang, kursinya yang ditata 6 orang, katakanlah ya kalau secara visual. Yang 1 orang itu diharapkan siapa? Diisi oleh siapa? Orang baru, betul. Ya, jadi kelompok relasional ini adalah kelompok yang mengakomodasi orang-orang baru. Jadi kelompoknya berjalan, saya ngajakin siapa? Bahkan terus didorong untuk kelompok ini berjalan semakin lama makin banyak. Misalnya startnya dengan 5 orang nih, kelompok yang relasional. Sepanjang tahun ini targetnya adalah kelompok ini menjadi double, katakanlah. Yang satu ngajakin satu, betul terjadi double. Jadi 10 orang. Aduh, kalau udah 10 orang, apa yang terjadi berikutnya? Seperti sel berkembang biak dengan cara membelah diri, maka kelompok ini sudah siap untuk membelah diri menjadi 2. Dari 5 orang jadi 10 orang, tambah, kemudian membelah diri. Dan itulah yang biasa disebut sebagai sistem komsel. Terus berkembang, selnya membelah diri. Itulah pelipat gandaan rohani. Sedangkan kalau kita bicara tentang kelompok intensional itu tidak ada penambahan orang di tengah jalan. Pengurangan kadang-kadang ada, penambahan tidak pernah. Kelompok itu ada awalnya dan ada akhirnya. Ketika start, terus jalan terus sampai ada akhirnya. Biasanya bahan yang dipakai adalah bahan yang berjenjang. Artinya tahap pertama apa, kemudian tahap kedua apa, tahap ketiga apa. Itu sangat berurutan. Membawa orang dalam komitmen level 1 kepada komitmen level yang lain sampai ke dalam tahap tertentu. Sehingga kalau ada orang-orang tiba-tiba jump in di tengah-tengah itu nggak bisa. Kenapa? Ketinggalan dia. Sudah ada sekian proses yang tidak dilalui.
Dia bisa memulai dengan kelompok yang baru lagi, start dari awal, tetapi tidak bisa masuk di tengah. Pertanyaan, kelompok yang semacam ini pelipat gandaannya bagaimana dong? Kalau tadi kan tambah-tambah kemudian split. Kalau ini pelipat gandaannya bagaimana? Setelah selesai, betul sekali. Jadi dia belajar sampai satu tahap tertentu, sudah selesai, kelompok itu split untuk masing-masing memimpin orang-orang lain lagi masuk dalam kelompok. Bahannya adalah bahan yang sama yang sudah dilalui sebelumnya. Jadi waktu dia ikut dalam kelompok itu, dia sedang mengikuti materinya, sedang mengikuti metodenya. Setelah jangka waktu tertentu, dia siap melipat ganda. Jadi ini yang berlipat ganda bukan kelompoknya. Kalau kelompok relasional, itu struktur pelipat gandaannya adalah bertambah kemudian split. Kalau kelompok intensional, kelompoknya tidak berlipat ganda, tetapi orang-orangnya, anggota-anggotanya kemudian berlipat ganda menjadi pemimpin-pemimpin. Yang belum siap kadang-kadang dipasangkan, sehingga diutusnya berdua-dua untuk dia bisa belajar memimpin juga. Tetapi arahnya ke sana. Nah, sehingga ketika kita berbicara tentang bahan sekarang, bahan untuk kelompok intensional biasanya disebut bahan yang linear. Karena ada awal dan ada akhirnya. Ada katamnya, ada selesainya. Dari satu tahap ke tahap yang lain. Linear, berurutan, bertahapan. Tahap yang satu menjadi dasar bagi tahap berikutnya. Tetapi kalau di dalam kelompok yang relasional, bahannya tidak bisa yang linear. Kalau yang linear itu nanti akan ada misalnya urutan nih, lagi jalan. Setahun lagi jalan. Begitu ada orang baru lagi masuk, kan dia belum yang awal. Nah, apakah bahannya akan diteruskan? Atau kita semua masuk ke dalam bahan yang dari awal lagi? Nggak bisa. Bahan yang linear di dalam kelompok yang relasional. Harus bahan yang tidak membuat orang merasa ketinggalan. Salah satu yang gampang, bahan khotbah. Khotbah, misalnya dia baru hadir ke kebaktian ini hari bulan Maret gitu ya. Wah, kamu nggak bisa datang ke kebaktian ini karena kamu belum datang hari bulan Januari sama Februari. Nggak bisa datang. Kita nggak bisa bilang begitu. Karena bahannya itu terus orang bisa datang. Nah, bahan-bahan semacam ini ada bahan yang disebut bahan yang spiral. Nanti akan muter lagi ke sana. Bahan biblikal yang sifatnya urut Alkitab juga bisa dipandang sebagai bahan spiral. Orang datangnya waktu sudah Mazmur, padahal sudah dari kejadian kelompoknya, nggak apa-apa gitu ya. Nanti kan selesai Mazmur sampai Maliaki, Matius sampai Wahyu, mulai di kejadian baru lagi. Jadi orang tidak ketinggalan, orang bisa jalan terus. Terus topik-topik yang spiritual formation tadi contoh-contohnya. Yang mempelajari berbagai aspek spiritual formation, muter, spiral modelnya. Topik-topik yang sifatnya isu-isu yang lepas. Orang bisa datang tanpa merasa ketinggalan. Jadi kita lihat ya, model itu konsekuensinya pada struktur. Struktur siapa anggota yang dimasukkan, siapa yang bisa jadi pemimpin, bahannya seperti apa, pola pelipat gandaannya, kehadirannya apakah khusus anggota atau ada orang baru dan sebagainya. Model ini menentukan struktur. Ketika kita tidak aware tentang kondisi ini, kita bisa menggunakan kurikulum yang salah. Kurikulum yang intensional dipakai dalam kelompok relasional. Padahal kelompok yang relasional itu komitmen kehadirannya lebih longgar dan orang bisa datang di tengah-tengah. Sementara kelompok yang intensional pakai bahan yang relasional sifatnya, yang lebih spiral, akhirnya nggak jelas ini mau kemana. Kita setelah sekian lama kita mau jadi apa? Nggak jelas. Jadi kita perlu menyesuaikan ini. Nah, kadang-kadang kita belajar dari satu tempat tertentu, tapi kita kurang melihat bahwa ini apa yang sedang terjadi di sana. Oke, ini adalah pembedaan yang perlu teman-teman aware, perlu teman-teman pahami kalau kita bicara tentang model dan struktur. Kenapa disebut model yang berbeda? Karena konsekuensi struktur yang berbeda ketika kita menggunakan model itu. Apakah teman-teman bisa lihat share screen saya? Saya. Oke, ini adalah rangkumannya tadi. Nanti saya akan titipin ke Pak Jeffrey untuk PowerPoint-nya. Jadi nggak usah mencatat. Oke. Ada model ketiga.
yang akan kita lihat, tapi sekilas karena kita bicara tentang model-model pemuritan dalam gereja. Ini adalah model pemuritan di dalam gereja misi atau komunitas misional. Jadi saya tidak akan bahas banyak. Saya akan menjelaskan ini satu ilustrasi yang sering dipakai tentang model pelipat ganda misional. Model pelipat ganda misional kalau tadi ya community nurture, tekanannya pada komunitas, pada bagaimana supaya semua orang berelasi dalam kelompok kecil. Kalau classical discipleship, penekanannya pada discipleship, intensionalitas, tujuan, dan prosesnya. Nah, model yang ketiga ini strukturnya berbeda lagi, karena yang ketiga itu modelnya, strukturnya berkaitan dengan pelipat gandaan misional. Satu struktur yang membuat pelipat gandaan itu bisa terjadi secara rapid, secara cepat. Nah, kita akan melihat ilustrasi yang kadang-kadang dipakai. Kadang-kadang ilustrasi yang dipakai adalah rabbit dengan elephant. Jadi bagaimana kelinci itu berkembang biak dengan gajah berkembang biak, gitu ya. Nah, ini ilustrasi yang lain lagi adalah oktopus dan bintang laut. Kalau oktopus kita potong salah satu kakinya, dia akan tumbuhkan lagi. Potong kepalanya akan mati. Tapi bintang laut, potong salah satu kakinya, dia bukan hanya menumbuhkan lagi kaki yang potong itu, tapi potongan kakinya bertumbuh menjadi bintang laut yang baru. Karena urusan DNA-nya berbeda dan ada beberapa struktur fisiologisnya berbeda. Nah, ini adalah gambaran di mana setiap pecahan ini bisa terus berkembang biak, terus berlipat ganda, punya daya hidupnya sendiri-sendiri. Tetapi perlu ada DNA. Nah, ini saya ambil istilahnya dari Neil Cole, dia seorang pemimpin jaringan dari House Church Network di Amerika. DNA itu yang pertama define truth, mereka ada komitmen kepada kebenaran, belajar firman Tuhan, discovery Bible study, begitu ya. N-nya adalah nurturing relationship, mereka membangun relasi yang mendalam satu sama lain, bukan sekedar relasi permukaan. A-nya adalah apostolic mission. Mereka adalah kelompok-kelompok yang terus berusaha membawa orang lain masuk ke dalam relasi seperti yang mereka punya. Nah, penekanan yang sangat kuat itu pada apostolic mission-nya ini. Terus berlipat ganda, terus berlipat ganda. Nah, kalau teman-teman membaca buku-buku ini, Joel Comiskey, Ledakan Kelompok Sel, ada juga Ralph Niebuhr, yang dulu sangat populer di antara gereja-gereja sel, tulisan Pak Ideleo Menjadi Murid Sejati, T40-nya Ying Kai, Josh Peterson, Pedoman Pelipat Gandaan Jemaat, Organic Church-nya Neil Cole, Any3, ini adalah pedoman satu yang biasa banyak dipakai di antara penginjilan dan pemuritan di antara orang-orang Muslim. Making Militant Disciples, ini saya kesel ini, terjemahannya ngaco gitu ya, padahal bukunya bagus sekali. Judul aslinya adalah Contagious Disciple Making, tulisannya David Watson. Ini buku yang bagus, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi Making Militant Disciples. Jadi what's wrong gitu. Nah, dan terjemahnya juga jelek, tapi bukunya bagus. Kemudian DMM, kalau teman-teman dengar istilah Disciple Making Movement, itu adalah mazhab yang ketiga ini. Pelipat gandaan eksponensial misional. Saya ambil satu contoh saja, saya tidak membahas terlalu banyak di sini. Murid sejatinya Pak Ideleo. Dia mengusulkan satu model yang disebut sebagai model triad. Jadi kelompok kecilnya terdiri dari 3 orang, triad. Biasanya kalau di dalam jemaat itu bisa jemaat yang hadir dalam kebaktian yang sama, misalnya kebaktian pagi semua atau yang sore semua, atau di luar jemaat ada 3 orang berkumpul, mereka melakukan DNA itu. Nah, dalam murid sejatinya Pak Ideleo ini, DNA-nya dia bikin singkatan sendiri. D itu adalah doa. Jadi mereka berbagi pokok doa, pergumulan-pergumulan pribadi, ucapan syukur dan sebagainya. Itulah tempat di mana mereka saling terbuka, berbagi hidup. Doa. N-nya adalah ngaku dosa, ya DNA kan ya. N-nya ngaku dosa. Mereka saling mengaku dosa di situ. Ini terpengaruh oleh Holiness Movement dari gerakan teman-teman Metodis. Holiness Movement. Mereka sedang mereka mengakui dosa di dalam kelompok itu. Ada keterbukaan, ada transparansi yang ditolong oleh atmosfer gereja juga. Kemudian A-nya Alkitab. Mereka bahas Alkitab. Nah, bahasa Alkitab biasanya yang dilakukan di situ adalah bahasa teduh. Bahan saat teduhnya bisa beda-beda sendiri-sendiri, tetapi ketika seminggu sekali ngumpul, mereka sharing
ayat mana yang paling berkesan di mana Tuhan berbicara secara khusus kepada mereka dalam ibadah pribadi mereka. Dan mereka bawa dalam kelompok. Kalau ada 3 orang, akan ada 3 orang yang sharing semuanya, bukan perwakilan. Semuanya sharing, membagikan firman Tuhan, bagaimana itu kena mengenai dengan diri mereka. Doa mereka, selain mereka saling mendoakan, ada satu doa yang mereka selalu doakan, siapa orang yang sedang kita doakan untuk mendengar Injil dan mau dibawa masuk dalam kelompok. Conditioning di awal itu sangat kuat, sehingga orang selalu mikir siapa ya mau diajak, anggota keluarga siapa, anak mengajak orang tua mengajak anak, ngajak teman-temannya, kalaupun itu orang Kristen yang belum bertobat diajak dan sebagainya masuk dalam kelompok ini, dari 3 jadi 4 jadi 5 jadi 6, begitu jadi 6 langsung split jadi 2. Bahannya apa? Nggak ada bahan khusus, bahannya adalah bahan saat teduh. Dan strukturnya sederhana sekali, strukturnya DNA, itu yang dilakukan, saling berbagi pokok doa, berbagi firman Tuhan, selalu mendoakan supaya ada orang yang baru untuk bisa dimasukkan, kemudian mereka ajakin split lagi. Jadi strukturnya kita lihat, strukturnya disesuaikan dengan tujuannya adalah untuk melipat gandakan eksponensial, sampai makin banyak orang. Nah, itu salah satu bentuk yang sangat sederhana, ada bentuk T40, ada bentuk yang lain-lain lagi, ini DMM, salah satu bentuk yang lebih sophisticated, kita bisa belajar itu. Tetapi kita lihat ya, bahwa ketika kita bisa pemuritan, strukturnya bisa sangat berbeda ketika modelnya berbeda. Oke, ini beberapa website yang teman-teman juga bisa lihat mengenai pendekatan-pendekatan ini. Biasanya disebut sebagai missional community. Dan itu exciting sekali di beberapa tempat itu terjadi ledakan-ledakan yang luar biasa pertobatan dan pertumbuhan. Nah, saya ingin kembali kepada 2 model pertama, classical discipleship dan community nurture, dan bagaimana ini interplay di dalam sebuah gereja untuk teman-teman consider kalau teman-teman mau mengadopsi. Saya propose untuk kita tidak menggunakan salah satu saja, tetapi dua-duanya. Salah satu juga bisa, tetapi nanti kita melihat ada beberapa konsekuensi. Kita melihat contoh-contoh langsung saja dari beberapa pendekatan yang menggunakan 2 hal ini digabungkan. Kita mulai dari John Wesley, 1743, sudah lama sekali. Dia merancang model pemuritan yang terbagi dalam 3 unit. Saya tahu ini adalah simplifikasi. Metodisme itu punya struktur yang lebih kompleks daripada ini, tetapi basically ada 3 societies, ada class meeting, sama bands, ada 3 kelompok orang, 3 kelompok komitmen. Nah, ini jeniusnya John Wesley untuk melihat ada komitmen level di dalam jemaatnya. Societies, class, and bands, ini bahasa Inggris arkaik, sekarang sudah nggak dipakai. Kalau di bahasa Inggris kan yang sekarang lebih modern, kita sebut sebagai crowd, cell, and core. Nah, ini sebetulnya membagi jemaat ke dalam 3 jenis komitmen. Komitmen pertama adalah komitmen crowd. Crowd adalah orang yang mencari tempat ibadah saja, tempat ibadah yang tetap. Cell adalah orang yang mencari home church, mencari keluarga rohani. Core adalah orang yang ingin bertumbuh secara rohani, secara lebih intensional. Jemaat bisa dibagi conveniently dalam 3 kelompok ini, bukan? Apalagi kalau jemaat di kota-kota besar, kalau kita bicara urban church, ada banyak sekali jemaat crowd ini. Orang yang dari kota-kota lain datang untuk bekerja, untuk studi, dan sebagainya, mencari tempat ibadah yang tetap. Nah, kalau orang yang cari tempat ibadah yang tetap, komitmennya di situ, dia akan happy dengan datang ke kebaktian umum, that's it. Pulang, dia tidak ingin mengenal dan tidak ingin dikenal oleh orang lain. Semakin tersembunyi, dia semakin merasa nyaman di situ. Inilah komitmen crowd. Seperti kalau kita pergi ke pom bensin, kita datang ke pom bensin untuk isi bensin, bukan untuk berkomunitas dengan petugas pom bensinnya di situ, begitu ya. Nah, kita datang isi bensin pergi, datang isi bensin pergi. Itulah komitmen crowd, jemaat yang semacam ini. Dia tidak merasa perlu melakukan yang lain, dia komitmennya mencari tempat ibadah. Wesley melihat selain societies ini, dia ada orang-orang yang punya kerinduan untuk bersekutu. Dia bukan hanya mencari tempat ibadah, tetapi mencari home church, mencari gereja yang bisa menjadi rumah rohani dia.
Nah, orang-orang semacam ini kalau di rumah pasti dia akan ingin dikenal, ingin mengenal orang lain. Jadi kalau ada persekutuan, dia akan happy, dia akan cari persekutuan di mana dia bisa mengenal dan dikenal. Kalau ada beberapa kegiatan dia akan ikut karena sebagai anggota rumah kan ada piketnya ya, siapa yang cuci piring, siapa yang nyapu lantai dan sebagainya, dia ingin terlibat dalam hal-hal semacam itu. Itulah orang-orang komitmen sel atau kelas biasanya mereka dalam kelompok-kelompok. Ini kelompok-kelompok sel, ini adalah kelompok-kelompok yang sifatnya sedang, kelompoknya lebih kecil lagi daripada yang crowd tentu saja. Dan di dalam gereja ada banyak model sel ini, misalnya ada persekutuan wilayah. Gereja dibagi wilayah timur, utara, barat, nanti yang satu wilayah kumpul di sana. Biasanya kalau kita bicara persekutuan wilayah, itu intergenerasional. Remaja, pemuda, dewasa, lansia, pokoknya dalam wilayah itu jadi satu. Tetapi ada bentuk-bentuk yang sifatnya age group, ya, sesuai dengan kelompok usia. Remaja kumpul dengan remaja, pemuda kumpul dengan pemuda dalam persekutuan. Model persekutuan itu adalah model sel. Ya, di sini yang disebut sel ini bukan sel grup saja atau bukan kelompok kecil saja. Persekutuan itu adalah kelompok yang sifatnya dibagi bukan berdasarkan wilayah tapi berdasarkan kelompok usia. Itu juga disebut sebagai sel. Dibandingkan kebaktian umum yang semua orang, inilah kelompok yang masuk kategori sel. Fokus utamanya adalah punya fellowship di situ dengan orang sewilayah atau satu persekutuan. Beberapa sel ini dikelompokkan dalam orang-orang satu pelayanan begitu ya, bidang ibadah atau bidang apa. Kadang-kadang yang disebut sel ini bisa dalam bentuk komsel. Jadi kelompok yang lebih kecil lagi, bukan sekedar kelompok persekutuan remaja pemuda, tapi sub lagi, ada komsel remaja pemuda terdiri dari beberapa kelompok. Nah, inilah kelompok yang disebut sel, di mana fokusnya di sini, fokus yang mana tadi? Kalau kita lihat dari model-modelnya, bahan apa, struktur apa yang paling cocok? Bahan relasional atau bahan yang intensional? Kalau dari tadi model intensional atau model relasional? Relasional. Ya, jadi, nah, apalagi kalau misalnya persekutuan ya, setiap tahun kan ada orang baru masuk begitu. Dan kita nggak bisa riset, oke, tahun ini mulainya dari penginjilan, follow up dasar, dan sebagainya. Setiap tahun kita mulai lagi dari dasar begitu, maka yang sudah jalan setahun ini merasa, aduh kok gitu lagi ya. Nah, orang baru ini tepat. Jadi yang linear nggak cocok tuh di dalam konteks yang seperti itu. Nah, itu konteksnya adalah yang sifatnya lebih materi-materinya yang lebih spiral. Dan ini adalah model relasional di mana kita dibutuhkan. Bukankah gereja salah satu hal esensial di dalamnya adalah kita ini menjadi keluarga rohani yang sesungguhnya, menjadi sahabat-sahabat rohani. Jadi ini, dan kalau kita berpikir tentang meta church, kita berpikir tentang bagaimana supaya semua jemaat bisa masuk menjadi kelompok sel ini, dalam kelompok-kelompok kecil ini. Dan itu letaknya campaign. Campaign itu adalah tanda panah di sini. Bagaimana crowd tidak berhenti menjadi crowd. Tetapi ada usaha-usaha supaya crowd ini menjadi sel. Menjadi kelompok-kelompok kecil atau menjadi kelompok-kelompok persekutuan wilayah atau kelompok-kelompok usia. Tidak boleh berhenti di sini, ini harus mengalir ke sel. Nah, tetapi ini saudara-saudara, ada begitu banyak gereja yang punya kelompok-kelompok persekutuan dan kelompok-kelompok sel, tetapi berhenti di sana. Tidak Wesley. Wesley punya yang namanya bands. Bands ini bukan sekedar kelas meeting atau kelompok-kelompok kecil, tetapi inilah orang-orang yang committed kepada tujuan dan kepada proses. Maka ada disiplin rohani bersama dan macam-macam. Kita sebut sebagai core. Ini adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar mencari tempat ibadah, bukan hanya sekedar mencari home church, tetapi ingin diperlengkapi dan ingin bertumbuh secara intensional. Nah, bahan-bahan di sini adalah bahan-bahan yang intensional di satu itu. Ini yang seringkali disebut sebagai simple church. Simple church adalah gereja yang jelas stages-nya dan komitmen levelnya. Kita tahu bahwa ada orang di sini dan ada something for everybody. Dalam setiap komitmen level ini ada sesuatu yang dilakukan.
lakukan di sana. Nah, simple church bukan hanya sekedar mengklasifikasikan ke dalam stages, tetapi yang penting dalam simple church ini adalah panahnya ini. Bagaimana supaya tidak terjadi sumbatan. Dari crowd tidak tersumbat untuk jadi sel. Dari sel tidak tersumbat untuk menjadi core. Kita lihat semuanya dialirkan menuju core karena pemuritan yang intensional terjadinya di sana, bukan di sel, bukan di crowd. Diarahkan ke sana. Nah, ini model yang menurut saya sangat menolong dalam kita memikirkan kalau kita menerapkan model tertentu di dalam gereja kita. Kita lihat di sini bukan memilih salah satu model, tapi dua-duanya diakomodasi. Contoh, di Covenant Evangelical Free Church, tempat Edmund Chan. Di Covenant EFC, saya pernah magang 1 bulan di sana. Dan saya tuliskan ada slides yang saya buat, teman-teman nanti bisa akses di slide share saya tentang Covenant ini. Saya tidak akan cerita detail, tetapi saya akan menceritakan dari sisi bagaimana gerakan kelompok kecilnya di sana. Di Covenant ada CG, namanya Care Group. Care Group di Covenant itu jumlahnya banyak. Jumlahnya sekarang gereja Covenant kira-kira 6.000-an jemaat. Ada beberapa lokasi, 3 lokasi kalau nggak salah. Ada sekitar 6.000-an jemaat. Dari 6.000 jemaat ini, sekitar waktu saya masih di sana dulu, waktu saya magang di sana, 73% jemaat ada dalam CG, ada dalam care group. 73% jemaat. Mereka inginnya 100% ya, terus campaign terus. Jadi kalau kita berjemaat di sana, sangat natural kita dibawa ke dalam kelompok kecil. Jadi atmosfernya udah begitu, dibawa ke dalam kelompok kecil ke sana. 73% jemaat ada dalam kelompok-kelompok kecil itu yang disebut CG. Saya pernah ikut dalam beberapa CG mereka. Satu CG yang saya ikuti ada sekitar belasan, mungkin 13-14an orang di situ. Kita waktu itu ngumpul, kemudian kita mulai dengan saling mendoakan, makan bersama, kemudian membahas bagian Alkitab. CG-nya jalan di situ, di rumah orang biasanya, atau kadang-kadang ngumpul di gereja. Nah, tetapi mereka tidak berhenti pada CG, tidak berhenti pada sel. Mereka menyadari bahwa ini diperlukan untuk community, tetapi ini juga diperlukan untuk melihat siapa di antara mereka yang akan di follow up lebih lanjut di dalam namanya IDT, Intentional Discipleship Training. Caranya bagaimana? Orang-orang yang di CG ini, pemimpinnya akan melihat siapa orang-orang yang lebih teachable, siapa yang available, siapa yang punya kerinduan roh yang lebih baik. Nah, dari 13-14 orang itu mungkin ada 3 orang di sana yang kemudian pemimpinnya akan melakukan person to person mentoring atau dalam kelompok sub-kelompok yang lebih kecil lagi. Seperti Tuhan Yesus, ada 70 murid, ada 12 murid, dari 12 murid ada 3 murid yang menjadi inner circle-nya Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan. Dari belasan ini, mungkin ada 3 orang yang diajak janjian oleh pemimpinnya, kita gimana kalau kita ketemu 1 jam sebelum teman-teman yang lain datang? Atau 1 jam tetap stay sesudah teman-teman yang lain pulang. Jadi sebelum jam itu ada sesuatu yang sifatnya lebih pribadi dengan mereka, kemudian yang lain-lain persekutuan. Kenapa banyak gereja-gereja yang menerapkan meta church ini, persekutuannya itu persekutuan kategorial, kelompok usia itu jarang dilakukan, supaya mengurangi terlalu banyak orang-orang luar. Nanti persekutuan ini ada, nanti ada CG, ada ini, terlalu banyak. Dan biasanya memilih, apakah mau yang dipilih model persekutuan atau model care group yang meliputi semua orang. Kalau bisa dua-duanya, ya oke. Biasanya kalau orangnya cukup nganggur gitu ya. Tetapi kalau nggak mau kita harus memilih. Satu gereja yang dipimpin oleh teman saya, Pak Petrus di Singapura, itu gereja yang salah satu gereja yang komisinya banyak sekali. Ada komisi anak, remaja, pemuda, ada komisi dewasa muda, ada komisi keluarga muda, ada komisi keluarga senior, ada komisi Maria Marta untuk pembantu rumah tangga, ada komisi pelaut untuk orang-orang pelaut di sana, dan ada komisi-komisi yang lain lagi. Salah satu gereja yang komisinya banyak sekali.
Dan relasi di dalam komisi itu cukup akrab. Mereka sangat senang makan bersama dan sebagainya. Dan itu adalah struktur yang menjadi struktur fellowship di antara mereka. Itu komunitas, itu adalah sel mereka di situ. Mereka tidak punya CG, mereka tidak punya kelompok kecil. Kelompok kecil yang care group sifatnya, yang sifatnya relasional. Ketika mereka punya kelompok kecil, seluruh kelompok kecil mereka adalah kelompok kecil yang intensional. Kelompok kecil yang kategorinya adalah core. Mereka tidak mau redundant, sudah ada persekutuan, ada CG lagi. Lah, ini kan sama, fungsinya sama, sama-sama dalam komitmen level sel. Nah, supaya simple, maka dipilih satu saja. Mau sel ya sel, mau persekutuan ya persekutuan. Kemudian mereka memilih untuk sel. Sementara di gereja tetangga, gereja saya waktu itu bersama Coach waktu itu senior, sudah sedang ngambil doktoral, saya datang di gereja itu, kita memilih mau modelnya persekutuan kelompok usia atau mau kelompok yang kita sebut kelompok nurture yang meliputi semua orang. Kemudian tarik ulur begitu ya. Kita mikirkan, oke. Waktu itu diputuskan karena di dalam kelompok-kelompok usia ini juga keakrabannya juga kurang dan sebagainya, nggak seperti gereja sebelah begitu ya. Kemudian kita pikirkan, oke, kita bikin dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil, di mana terjadi relasi yang lebih dalam. Kita ketemu bareng-barengnya, misalnya remaja ketemu bareng-barengnya itu occasional. Waktu itu dua bulan sekali baru ada persekutuan besar. Itu adalah gabungan dari komsel-komsel remaja yang jadi satu gitu ya. Tambah orang-orang baru yang diajak. Pemuda juga begitu, dewasa muda juga begitu. Jadi dibagi dalam care group ini. Jadi ini sama-sama levelnya adalah level sel, level fellowship. Jadi jangan terlalu banyak. Kadang-kadang ada gereja yang begini. Ada persekutuan wilayah. Datang nih, satu persekutuan wilayah. Karena dia di wilayah itu. Kemudian ada persekutuan kaum bapak. Dia datang persekutuan wilayah, persekutuan kaum bapak. Kemudian ada persekutuan pasutri. Dia datang lagi lah ke situ. Atau kaum ibu, nanti ada pasutri. Nah, datang ke 3 tempat, semuanya fungsinya sama, fungsi fellowship. Begitu ada inisiatif untuk kelompok kecil yang sifatnya pemuritan intensional, sudah nggak ada tempatnya lagi. Saya datang 3 tempat ini aja udah ribet, tambahin satu lagi suruh ikut kelompok pemuritan, nggak bisa. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian, mana yang kita mau fokuskan. Nah, kadang-kadang ini butuh waktu untuk kita discontinue beberapa inisiatif yang sudah dilakukan. Nah, ketika kelompok ini model covenant adalah model care group seperti ini, mereka kemudian melihat siapa di antara mereka yang siap untuk ditolong lebih lanjut. Nah, itu bisa ditolong pribadi. Kadang-kadang seluruh kelompok kecilnya bergairah, kemudian dibagi split menjadi kelompok yang lebih kecil lagi. Karena care group ini bisa banyakkan orang, tetapi kalau bicara tentang intensional, maka kita bicara tentang micro group. Micro group itu terdiri dari 3-4 anggota dengan satu pembimbing. Kalau 3 anggota berarti kelompoknya 4 orang. Kalau 4 anggota berarti kelompoknya 5 orang max, non-negotiable. Karena butuh komitmen yang lebih dalam, perhatian yang lebih dalam, bukan sekedar fungsi penjangkauan, ini fungsi pembinaan. Nah, selain yang sifatnya individual, ada juga yang namanya kebersamaan. Ini IDT level 1, International Discipleship Training level 2, level 3. Ini adalah tempat yang core ini berkumpul. Nah, ini dilakukan, bahannya berbeda, komitmen yang dituntut berbeda, dan disinilah terjadi pelipat gandaan para pembimbing-pembimbing rohani nantinya. Ini kelompok-kelompok akan bertumbuh dan berkembang di sini. Covenant satu step lagi melangkah, mereka punya IDMC Institute. Ini kayak sekolah Alkitab di gereja. Ada 3 track. Ministry track untuk orang-orang yang mau pelayanan di gereja, mission track yang mau pelayanan lintas budaya, 3 marketplace track. Masing-masing ini sekitar 1 tahun belajarnya. Sekolah Alkitab di dalam gereja. Saudara-saudara beberapa mungkin punya ya gereja yang punya dalam tanda petik kayak sekolah Alkitab malam begitu ya.
ini sebetulnya berangkat dari filosofi yang baik. Karena kita tahu bahwa di dalam gereja reformasi, kita meyakini berbeda dengan gereja-gereja zaman dulu yang ada Katolik dan sebagainya, ada imam, ada priest dan sebagainya. Kita meyakini the priesthood of all believers. Semua orang percayalah imam, semua orang percayalah pelayan. Tetapi untuk bisa melayani dengan baik, perlu dilatih, perlu di-training. Kalau training untuk melayani hanya ada di sekolah teologi, bukankah itu bertentangan dengan prinsip priesthood of all believers? Keimaman semua orang percaya. Kalau semua orang percaya adalah pelayan, maka pelayanan, pelatihan untuk melayani ada di level gereja, bukan di level sekolah teologi saja. Sehingga kita memperlengkapi jemaat untuk seperti ini. Nah, ini yang dilakukan di Covenant. Ada sekolah Alkitab di dalam gereja untuk orang-orang sungguh-sungguh menjadi bukan sekedar orang yang menjadi orang Kristen yang tidak korupsi di dunia kerja, bukan itu saja, tetapi orang Kristen yang menjadi pelayan di dalam marketplace. Beberapa yang mau berangkat misi lintas budaya juga dipersiapkan juga ministry. Jadi ini IDMC. Oke, itu gereja Covenant. Kita melihat gereja Saddleback. Kalau Wesley tadi ada 3 layer, Saddleback ada 5 layer. 5 layer ini sebetulnya 3 layer ya, saudara-saudara. Kenapa begitu? Community ini adalah orang-orang yang ada di sekitar gereja tapi belum bergereja. Jadi mulainya dari yang community, crowd ini adalah tadi ya yang ada di ibadah umum, congregation, committed dan core. Committed dan core ini adalah kalau di Wesley itu dua-duanya core. Jadi sebenarnya sama aja. Dan ini adalah cara yang baik dari Saddleback untuk melihat komitmen level dan menyediakan sesuatu untuk setiap orang di sana. Dan memastikan bahwa alirannya itu aliran yang tidak terhambat. Saudara-saudara bisa baca The Purpose Driven Church, bisa baca Purpose Driven Youth Ministry, gagasannya itu. Membagi dalam komitmen level dan supaya ada sesuatu untuk setiap orang dalam semua komitmen level dan bagaimana alirannya semakin ke tengah. Itulah ide Simple Church sebetulnya. Ini adalah baseball diamond untuk bicara tentang apa yang secara intensional membawa orang kemana. Dan untuk ini penerapannya, mereka punya, nah ini, mereka punya Saddleback Small Group. Saudara-saudara bayangkan berada dalam gereja yang ribuan, puluhan ribu orang di sana. Small group-nya juga ada ribuan. Maka di sana dibikin small group yang ini sifatnya community. Ada small group yang berbagai ukuran dan berbagai kelompok. Ada yang married couple, ada yang single, kelompok pria, kelompok wanita, anak-anak, orang yang punya anak, orang yang tidak punya anak, orang yang di dunia kerja, para IT, engineer, under 20, over 40, dan macam-macam. Kalau mau ditambahkan lagi, ini ada yang punya pengalaman-pengalaman tertentu begitu ya. Ini support group yang macam-macam. Ada yang punya sama-sama yang punya cardiac support group gitu ya, yang punya penyakit jantung itu ngumpul jadi satu. Ada yang punya anak-anak yang punya permasalahan tertentu. Jadi macam-macam banyak sekali kelompok-kelompoknya. Idenya adalah bagaimana setiap orang ada dalam kelompok-kelompok yang bisa menolong. Jadi strateginya adalah strategi meta church, modelnya untuk fellowship. Dan ini yang saya bilang tadi, kampanyenya melalui 40 days itu. Setiap tahun ngumpul di situ. Tetapi saudara-saudara, itu baru satu sisi dari puzzle yang mereka lakukan. Karena mereka tidak akan konten dengan hanya congregation ini saja. Mereka punya yang ini. Mereka ingin semuanya masuk ke dalam ke tengah-tengah ini. Jadi setelah itu, mereka akan arahkan orang-orangnya masuk ke dalam kelas. Itu adalah singkatan dari Christian Life and Service Seminar. Ini adalah model intensional mereka. Jadi kalau kuliah inilah MKDU-nya, mata kuliah dasar umumnya. Semua orang yang ada di situ perlu melewati ini. 101, semua yang belakangnya 0101 kalau mata kuliah itu kan wajib, bukan pilihan. 101 Discovering Our Church Family, kita biasa kenalnya sebagai katekisasi sebelum baptisan. Kalau orang mau jadi jemaat di situ, dia ikut katekisasi, kemudian dibaptis. Tetapi selesai baptis, dia sejak sebelum baptis sudah tahu bahwa ada sampai 401.
Jadi dia bukan hanya wajib untuk ikut katekisasi prabaptis, tapi harus ikut 201 sampai 401. 201 bicara tentang spiritual growth. Jadi tidak cukup hanya dengan terima Yesus, follow up dasar, tetapi dia perlu punya komitmen pada pertumbuhan rohani pribadi. Sarannya apa? Hambatannya apa? Arahnya kemana? Nah, itulah 201. 301 komitmen levelnya di bawah lagi. Bukan hanya berkomitmen pada pertumbuhan rohani pribadi, tetapi untuk bagaimana dia terlibat di dalam church family. Dia mengenali shape-nya dia. Dia mengenali tempat dan panggilannya di dalam tubuh Kristus. Dia tahu bagaimana terlibat dalam gereja. Saya punya keterbebanan ini, punya karunia ini, dan sebagainya. Ini ditolong di sini untuk orang berpikir tentang pelayanan, bukan sekedar pertumbuhan. Terus 401 itulah discovering my life mission. Bicara bukan hanya pelayanan di dalam tubuh Kristus, tapi pelayanan di tengah-tengah dunia. Nah, ini wajibnya, core-nya. Gereja Sidang Jemaat Allah Amerika mengadopsi sistem itu karena mereka adalah jemaat yang giat sekali penginjilan, tetapi merasa ada begitu banyak orang-orang hasil penginjilannya yang tidak terinkorporasi dalam gereja. Kemudian mereka belajar Eisedelbeck, mereka membuat ini juga. Mereka membuat komitmen 4M. Ya. Pertama, komitmen to membership, katekisasi. Kedua, komitmen to maturity. Ya, M yang kedua. M yang ketiga adalah komitmen to ministry. M yang keempat adalah komitmen to mission. Ini adalah intentional disciple making mereka. Jadi dari orang-orang yang masuk terjaring di dalam sel, mereka diarahkan ke dalam komitmen level yang core. Ketika masih dalam sel, mereka bisa panggil orang-orang baru terus berlipat ganda. Ketika core, mereka menyelesaikan kurikulumnya. Kalau di Covenant namanya IDP. Nah, DKI Singapura dan lain-lain, kita juga punya beberapa pendekatan yang kita sebut Keepers Nurture Discipleship Group. Nah, saudara-saudara, ini adalah beberapa buku yang teman-teman bisa pikirkan, bisa baca. Purpose Driven Church, We Build People, Wiki Church, ini Steph Murrell sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini gereja di Filipina yang luar biasa berkembang dengan sangat baik. Organic Discipleship, ini yang tadi Sinos Christian Fellowship, yang tadi di salah satu paradigma. Teman-teman bisa baca, sudah diterjemahkan oleh Perkantas Jatim. Kemudian Discipleship sudah diterjemahkan oleh Katalis. Ini bahan-bahan yang sangat rich, bisa menolong kita melihat secara lebih detail tentang masing-masing model tadi. Oke, sampai di sini rekan-rekan. Ya ampun, saya bicara melulu ya, 12 sampai jam 12. Kapan tanya jawabnya ya? Oke, tapi itu yang saya bisa cover dalam pertemuan ini tentang model-model dan bagaimana kombinasi dari model-model itu. Kita sekarang tahu bahwa ada banyak model, setiap gereja bisa memikirkan mana yang paling tepat, tetapi saya menyarankan model yang sederhana, modelnya Simple Church dari John Wesley, Crowd, Cell, dan Core itu sangat menolong kita untuk menstrukturkan apa yang akan kita kerjakan di dalam gereja dan tahu bahwa ini masing-masing punya kekasan struktur yang menuntut bahan dan pola pelaksanaan yang berbeda-beda. Penerapannya nanti akan sangat bervariasi, tetapi kita sudah belajar prinsip-prinsipnya. Saya berharap itu menolong teman-teman semua. Oke, Goje. Ya, Pak. Thank you. Silakan kalau ada pertanyaan langsung kita masuk ke waktu. Kalau namanya agak mungkin maju sedikit supaya kedengaran di situ. Terlalu jelas apa mau? Bosan ya dengerin orang ngomong dulu ya, 2 jam. Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Sudah jelas ya?
Iya, terima kasih Pak Johan. Saya mungkin mau bertanya soal di mana posisi hamba Tuhan penuh waktu di dalam model-model tadi begitu. Apakah hamba Tuhan penuh waktu itu harus masuk di nurture atau intensional atau relasional, atau hamba Tuhan penuh waktu itu punya kelompoknya sendiri begitu? Ya, pertanyaan yang baik dan pertanyaan yang penting karena rekan-rekan semua sedang disiapkan untuk menjadi rohaniwan di gereja ya. Apa peran dari seorang rohaniwan, gembala di situ? Kalau teman-teman nanti jadi pembimbing remaja pemuda, teman-teman menjadi top leader di situ ya. Peran kita adalah menunjukkan bagaimana orang yang memprioritaskan pemuritan itu. Kita perlu sedang memperjuangkan hidup orang di dalam kelompok-kelompok kecil. Kita perlu orang bisa melihat bahwa kita memprioritaskan kelompok itu. Kalau kita mau membuat pemuritan menjadi kultur bagi gereja, teman-teman sudah baca dari The Vine Project ya, ada 5 stages di situ. Kita nggak bisa promoting satu kultur kalau kita sendiri tidak buy-in terhadap kultur itu. Ada begitu banyak gembala senior yang berkata, ayo kita pemuritan. Yang sedang dia maksud adalah, ya pemuritan itu cocok buat kamu. Buat saya mah, saya terlalu sibuk, saya nggak terlalu bisa melakukan pemuritan. Saya assign orang. Jadi siapa nih? Ada penginjil baru lulusan saat ini. Oke, kamu yang pegang pemuritan di gereja ini ya. Dia sendiri di mimbar nggak pernah cerita tentang pemuritan, tidak pernah melakukan, tidak pernah memprioritaskan, diserahkan kepada satu orang penginjil yang akan fokus ke sana. Apa yang akan terjadi? Kita tidak pernah akan mencapai kultur pemuritan di gereja yang semacam itu. Akibatnya pemuritan, ya itu pemuritan adalah urusan departemen pembinaan, urusannya dengan rohaniwan yang ini. Yang lain ada ibadah, yang lain ada pembesukan, yang lain ada urusan yang lain-lain. Pemuritan dalam menjadi salah satu sub bagian dari kegiatan bergereja. Apalagi sub itu adalah sub pilihan. Kita bisa punya banyak pilihan yang lain. Salah satu pilihannya pemuritan. Kalau kita suka, kalau nggak suka kita bisa pilih yang lain. Tetapi berbeda sekali kalau kita menjadi gembala seniornya di situ. Ketika kita bicara gembala senior, bukan satu orang saja di sana. Tetapi ketika kita menjadi pembina pemuda, maka kita menjadi gembala seniornya di pemuda itu. Kita perlu menunjukkan dari hidup kita bahwa kita adalah orang yang meyakini potensi dari seorang pribadi yang fully committed. Kita invest hidup kita untuk mereka, dan kita spend waktu dengan mereka seperti Tuhan Yesus spend waktu dengan murid-muridnya. Kita orang bisa melihat dari hidup kita bahwa orang ini meyakini pemuritan muncul dari hidupnya. Waktu kita lihat The Vine Project, kita melihat bahwa dia perlu reform personal culture dulu. Sebelum dia ngomong kepada jemaat, kamu harus begini, dia sendiri mengevaluasi dan menerapkannya sendiri, sehingga ketika dia ngomongnya itu berkuasa, didukung oleh prioritas yang dia sendiri buat. Dan itu adalah peran yang tidak bisa didelegasikan oleh seorang pemimpin. Dia menunjukkan bagaimana prioritas, visi, dan komitmen dia terhadap pemuritan. Itu tidak bisa didelegasikan. Ketika dia seperti itu, dia nanti akan juga membawa kulturnya, membagi vision casting, membawa contoh-contoh dalam khotbahnya dan sebagainya. Itu akan menjadi sesuatu yang dia tidak ragu-ragu lagi untuk membicarakannya karena dia menghidupinya juga begitu. Nah, having said that, saya mau mengatakan bahwa salah satu setback dari disciple making church, maksudnya bukan setback dari disciple making church, kultur pemuritan yang tidak terjadi. Kalau tadi perlu setiap rohaniwan sedang mengerjakan itu untuk melihat itu. Tetapi yang kedua adalah ketika pemuritan hanya dilakukan oleh para rohaniwan, jangan berharap pemuritan akan menjadi movement di gereja itu. Bahkan mulai dari level 1, kita harus mulai melibatkan orang-orang yang bukan lulusan sekolah Alkitab teologi. Untuk menyatakan pada orang lain bahwa ini adalah gerakan
the whole people of God, seluruh umat Tuhan, bukan gerakan orang-orang lulusan teologi, di mana nanti akan terjadi kasta-kasta. Ini ada pemimpin resminya yang profesional adalah lulusan teologi, rohaniwan ini. Kemudian ini adalah pemimpin-pemimpin amatir. Kalau ini yang di bawahnya lagi, waduh, adalah amatir juniornya lagi. Itu kesannya akan seperti itu. Padahal kalau kita bicara tentang discipleship, itu kita bicara tentang murid menghasilkan murid, menghasilkan murid. Paulus menghasilkan Timotius, Timotius kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain lagi. Disciple making movement. Sejak awal kita berikan sign bahwa generasi satu di sini bukan hanya para rohaniwan. Saya melihat ada banyak sekali rohaniwan lulusan sekolah teologi yang tidak lebih baik daripada jemaat yang fully committed di dalam discipleship. Saya lebih percaya pada beberapa jemaat ini daripada pada lulusan-lulusan teologi yang memimpin kelompok kecil. Dan itu nyata dari hasil-hasilnya. Nah, sejak awal gerakan ini. Jadi tidak boleh ini didominasi atau hanya menjadi kegerakan dari para rohaniwan saja. Meskipun setiap rohaniwan harus terlibat. Jadi ada dua aspek itu yang perlu saya tekankan. Harapan kita adalah orang-orang biasa ini menjadi luar biasa di tangan Tuhan ketika mereka mau mengambil tanggung jawab rohani untuk menolong hidup orang lain. Tugas rohaniwan adalah equipping the whole people of God for ministry and mission. Bukan menggantikan. Jadi kita semua yang melakukan, jemaat nonton dan menjadi pendukung, menjadi konsumen setia dari kegiatan kerohanian yang kita berikan. Bukan itu. Jadi kita menolong mereka menjadi produsen-produsen juga. Kita terlibat, kita melibatkan the whole people of God untuk pelayanan. Jadi dua aspek itu perlu diperhatikan. Pak Johan, thank you. Waktunya sebenarnya habis, tapi saya pengen ada satu, bisa nggak kalau 2 menit gitu ya Pak Johan? Misalnya ketika mereka masuk ke gereja, kebanyakan kan mungkin di awal pembina sekolah minggu, remaja, gitu ya, kebanyakan mungkin begitu. Apa yang langsung bisa dilakukan step pertama? Gitu? Ini dalam konteks praktek pelayanan atau dalam konteks sudah jadi rohaniwan di situ aja? Karena frame-nya beda. Sudah jadi rohaniwan, Pak? Sudah jadi rohaniwan, ya. Oke. Kalau di situ belum ada struktur pemuritan, maka tanggung jawab kita pertama-tama adalah membangun generasi 1 para pembimbing rohani. Jadi itu prioritas kita. Generasi 1, bagaimana cara membangunnya? Ada beberapa cara, tetapi cara yang tidak saya sarankan adalah saudara-saudara bikin pengumuman di gereja, siapa yang mau dimuridkan silahkan mendaftar. Begitu. It works sometimes, tetapi cara yang lebih baik menurut saya adalah generasi 1 itu artinya kita sedang menyiapkan orang-orang yang menjadi calon-calon pembimbing rohani nantinya. Orang-orang yang akan sama-sama dengan kita ngangkat orang-orang lain secara rohani. Dan kita ingin mereka lebih cepat untuk jadi pembimbing rohani, ya. Dan untuk itu, maka kita perlu memilih orang-orang. Kita lihat scanning, siapa ya orang-orang yang punya relatif bisa kita harapkan jadi pembimbing rohani. Kadang-kadang kita salah juga memilihnya. Tetapi itu adalah hal yang bisa kita lakukan duluan. Kita memilih dan kita challenge ya, mau nggak kita pembimbingan secara rohani dan masuk dalam pembimbingan yang levelnya core. Nah, kita bicara dengan mereka. Dan itu kira-kira butuh waktu sekitar 1 tahun biasanya. Jadi nggak bisa cepat-cepat. Nah, ketika mereka sudah kita bimbing 1 tahun dan kita melihat beberapa orang siap, mereka akan menjadi generasi pertama untuk membimbing orang lain lagi. Kita menghasilkan generasi pertama, generasi kedua mereka hasilkan. Kita jangan menolong orang lain lagi, kita harus mendampingi mereka. Jadi kalau waktu kita terbatas sebagai rohaniwan, rekan-rekan jangan lepaskan orang-orang yang sedang belajar membimbing ini. Rekan-rekan perlu sebentar, saya ada telepon sebentar. Halo. Lagi mau hampir selesai. Ya, jadi teman-teman jangan tinggalkan orang-orang yang sedang membimbing ini untuk membimbing kelompok baru lagi. Jangan, wah mereka kan udah gede-gede ya, udah bisa saya lepas. Jangan. Mereka sedang belajar membimbing, mereka butuh banyak hal untuk proses pembimbingan itu. Tuhan Yesus memberikan supervisi setelah mengutus murid-muridnya. Kita supervisi mereka, kita tolong mereka, ada pertemuan rutin dengan kita, meskipun tidak sesering sebelumnya.
Dan ketika mereka jadi generasi ketiga, saudara-saudara akan lihat generasi ketiga ini akan ngangkatnya banyak orang kalau generasi 1 dan 2-nya jadi. Generasi ketiga itu kalau gerejanya kecil, mungkin hampir seluruh komisi di tempat kita sudah masuk ke dalam kelompok kecil kita. Tetapi sabar, nunggu generasi 1 dulu, generasi 2 dulu. Nah, generasi 3 sudah bisa mengangkat banyak sekali orang di situ. Nah, jadi kita memilih orang, membangun relasi yang mendalam dengan mereka, relasi pemuritan dengan bahan yang transferable. Jadi jangan bahan yang canggih sekali, kita bisa bawakan, mereka terpukau dengan bahan itu, tapi nggak bisa bagikan pada orang lain. Jangan itu. Jadi itu salah satu hal yang kita siapkan juga. Ya. Oke. Itu Pak J. Thank you Pak. Pak Johan boleh tutup dalam doa. Oke. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berinteraksi pada siang hari ini. Ada begitu banyak hal yang nanti akan diperhadapkan pada kami dalam dunia pelayanan, khususnya dalam konteks gereja. Tuhan, tolong supaya setiap refleksi, pemikiran, pengalaman, pengetahuan yang kami pelajari sepanjang kelas bersama Pak Jeffrey dan pada hari ini boleh menjadi inspirasi dan hikmat, bagian dari mata rantai karya Tuhan mempersiapkan kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang efektif di dalam ladang yang Tuhan percayakan pada kami nantinya. Tuhan terus bekerja pertama-tama di dalam diri kami, berikan conviction tentang pemuritan, berikan kami juga hikmat untuk bisa mengerjakannya nanti ketika waktunya tiba, Tuhan yang menolong. Kami menyerahkan diri kami, Tuhan pimpin dan Tuhan pakai sepenuhnya bagi tujuan dan kemuliaan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak. Sekali lagi Pak Johan. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu. Itu ya Pak. Oke, ya. Tuhan berkati. Selamat makan siang. Terima kasih.